Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 601. Selamat mendengarkan. Si Bungsu meneteskan air bercampur serbuk putih di kantong plastiknya ke gembok besar di jeruji besi itu. Begitu air menyentuh gembok besi besar itu, kelihatan asap mengepul. Hanya sekitar 3 tetes. Ketika asap hilang, Si Bungsu memukul gembok itu dengan tangannya. Pletak, gembok itu tidak hanya patah tapi berderai seperti kerupuk kena injak. Ketiga tentara yang kurus-kurus itu dan berambut sebahu ternganga, mereka masih tegak dengan takjub ketika Si Bungsu membuka pintu. Kemudian Si Bungsu kembali meneteskan cairan di kantong itu ke rantai di pergelangan tangan ketiga tahanan itu. Dan ketika rantai itu mereka sentakkan, rantai itu putus seperti benang yang sudah lapuk. Mereka tidak hanya dirantai di tangan dan kaki, pinggangnya juga. Rantai dihubungkan ke sebuah cincin besar yang dipakukan ke dinding. Tatkala semua rantai itu putus, Si Bungsu meminta yang 2 orang menjaga pintu masuk utama terowongan ini, yang seorang lagi diminta mengikutinya. Yes, sir, jawab kedua orang yang disuruh menjaga pintu itu. Kemudian tanpa banyak tanya mereka bergerak hati-hati ke mulut terowongan dari mana tadi Si Bungsu muncul. Mereka nampaknya sudah hafal bagian mana dari lantai terowongan itu yang bisa diinjak. Hal itu tentu saja mereka perhatikan dari jalan yang ditempuh setiap tentara Vietnam masuk dan keluar dari tempat mereka saat mengambil mereka untuk diinterogasi, dalam mengantar makanan, maupun mengambil 1-2 tentara atau perawat wanita, untuk pemuas nafsu tentara-tentara Vietnam di barak di bawah bukit terjal ini. Beberapa di antara mereka ada yang sudah ditahan selama 5 tahun, beberapa lagi menjelang perang usai akhir tahun lalu, namun mereka dibawa ke tempat terpencil ini baru 5 bulan. Nampaknya mereka dibawa ke sini untuk 2 tujuan. Pertama, agar tempat mereka tak mudah diketahui Amerika, otomatis mereka tak bisa dibebaskan. Kedua, mereka jadi alat penekan dalam perundingan antara Vietnam dan Amerika. Saat kedua tentara itu menuju ke mulut terowongan, tentara yang seorang lagi mengikuti Si Bungsu menuju ke tempat Rosi. Kembali Si Bungsu menuangkan cairan di dalam plastik berukuran kira 5 x 5 cm, ke gembok besar di pintu sel Rosi. Setelah pintu terbuka, dia meneteskan cairan itu ke rantai yang ada di tangan, kaki, dan pinggang Rosi. Kemudian sekali sentak rantai-rantai itu hancur berserakan di lantai. Si Bungsu hampir pingsan membau sel-sel tahanan Rosi atau ketiga tentara tadi yang baunya memang amat luar biasa. Sudah bisa dibayangkan, kalau mereka mau buang air besar, kecil bahkan makan tetaplah di ruangan sempit ini. Pokoknya disitulah para tahanan melakukan aktivitas sehari-harinya. Ini adalah kekejaman lain dan tak kalah dahsyatnya dengan siksaan fisik. Dalam makna yang lain, tawanan wanita mungkin agak beruntung. Bagi mereka yang dibawa untuk menghibur perwira atau tentara, tentulah lebih dahulu disuruh membersihkan diri, mandi dan bersabun sampai bersih di sungai jernih di bawah situ. Kemudian mereka juga diberi pakaian yang layak, dan selain itu mereka juga bisa makan dan minum apa yang dimakan para tentara atau perwira tersebut. Nampaknya beberapa wanita yang sudah disiksa habis-habisan akhirnya menyerah dan terpaksa memenuhi selera para perwira tersebut. Selain dapat makan, minum dan pakaian, mereka juga dapat membawakan oleh-oleh untuk para tawanan teman satu sel mereka makanan dan minuman. Makanya mereka tidak dibenci oleh tawanan lain, justru mereka dianggap pahlawan karena telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan hidup kawan-kawan mereka. Tolong Helena, ujar Rosi sambil menoleh ke bagian dalam ruang tahanannya, ketika Si Bungsu memutuskan rantai-rantai di tubuhnya. Kenapa dia tak bangun-bangun, ujar Si Bungsu yang baru mengetahui kalau di ruangan sempit itu Rosi ternyata disekap berdua. Dia tak bisa bangun karena sakit, ujar Rosi. Si Bungsu tahu dia tak perlu bertanya, kenapa tidak dilaporkan kepada tentara Vietnam. Dilapor sekalipun takkan ada hasilnya. Dengan menahan bau menyengat, agar dia tak muntah, Si Bungsu menggendong tubuh wanita itu ke pintu, agar agak bebas dari bau yang menyengat itu. Wanita bernama Helena itu ternyata berpangkat letnan. Itu terlihat dari pakaian dinasnya yang masih melekat di tubuhnya yang sudah kurus kering. Rosi tidak punya pangkat karena dia memang direkrut ke perang Vietnam ke dalam korps perawat. Setelah memutuskan rantai-rantai di tubuh Helena, Si Bungsu kemudian menyerahkan kantong cairan itu kepada tentara yang tadi mengikutinya. Bebaskan teman-temanmu yang lain, saya tak mempunyai persediaan lain cairan ini. Selain yang tersisa ini, usahakan airnya tak habis sebelum teman-temanmu bebas dari neraka ini. Suruh semuanya berkumpul di mulut terowongan, ujar Si Bungsu pada tentara yang tanda pangkat di kerah bajunya berpangkat kapten. Yes, sir, ujar tentara yang berbrewok itu sambil bergerak segera menuju ke tempat teman-temannya ditawan. Ayo kita ke mulut terowongan sebelum siang turun, ujar Si Bungsu sambil memangku Helena yang baunya minta ampun dan penuh dengan daki. Tunggu, siapa engkau dan siapa namamu, ujar Rosi sambil memegang tangan Si Bungsu. Sudah saya katakan,
kalau saya orang yang dibayar ayahmu untuk membebaskanmu. Nama saya Bungsu, ujarnya sambil berjalan keluar dari sel pengap itu. Rosie mengikuti lelaki asing itu dengan 1001 pertanyaan di kepalanya. Dia yakin, ayahnya akan mempergunakan segala cara untuk membebaskannya. Dan dia yakin ayahnya juga mampu beberapa resimen tentara untuk mengundak-undak belantara Vietnam untuk mencari tempat dia disekap. Namun tak pernah terlintas di kepalanya, kalau lelaki yang dikirim adalah seorang lelaki biasa atau tidak punya apa-apa, tak pula berotot baja, tak sangar dan tak ada tanda-tanda pernah menjadi salah satu pasukan elit, seperti yang datang membebaskannya ini. Si Bungsu membawa Helena ke ceruk goa di mana tadi dia menampung tetes air ke kantong plastik tadi. Dia yakin, di balik ceruk ini ada kolam. Sedangkan, di bahagian bawah dari tempat air menetes itu, ada anak air mengalir. Kalian jaga sebentar, aku akan mencari air untuk wanita ini, ujar si Bungsu tatkala dia lewat dekat dua tentara Amerika yang tadi dia bebaskan dan kini menjaga mulut terowongan. Kedua tentara itu, keduanya berpangkat sersan mayor, mengangkat dua jari mereka, telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan, sebagai tanda memberi hormat. Kemudian mereka berdiri rapat ke dinding, dan mengintai ke celah jalan menuju ke terowongan itu, dari mana orang akan muncul jika masuk ke tempat penyekapan ini. Si Bungsu menaruh Helena di dekat ceruk air yang menetes tersebut, kemudian dengan memperlihatkan lantai gua itu, dia mengambil sebuah obor yang ditancapkan di dinding, lalu dia menuju ceruk itu. Hanya berjarak 2 meter ke bawah dia menemukan sebuah kolam 2 meter yang tak begitu dalam. Dia segera naik, dan segera memberitahu Rosie tentang kolam itu. Rosie menurut saja ketika si Bungsu memangku tubuh Helena, kemudian bertiga mereka turun ke kolam itu. Kalian mandilah, kalau sudah selesai panggil saya rasa kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri dalam pelarian ini, ujar si Bungsu pada Rosie, sambil meletakkan obor di sebuah batu, kemudian melangkah menaiki tanjakan gua itu. Akan halnya Rosie dan Helena, yang pertama mereka lakukan dalam kolam yang airnya jernih itu, adalah minum sepuas-puasnya. Mereka segera membuka semua pakaian yang baunya minta ampun itu. Untung saja kolam itu mempunyai saluran pembuangan yang menerobos dinding yang lenyap entah kemana, jadi semua kotoran dan daki-daki yang ada pada tubuh mereka itu hanyut ke dalam dinding batu yang tegak tinggi tersebut. Saat sampai di mulut terowongan si Bungsu melihat semua tentara Amerika yang ditahan sudah berkumpul di sana. Dia menghitung ada 12 lelaki dan 3 orang wanita. 2 di antaranya adalah wanita yang mereka lihat di barak bergumul dekat api unggun dengan tentara Vietnam di bawah bukit ini. Dia menatap wanita itu sekilas, yang penampilannya jauh dari yang lain, yang satunya kelihatan kotor seperti Rosie dan Helena. Kedua wanita yang malam tadi dia lihat itu tubuhnya bersih sekali. Selain bersih ternyata bentuk tubuhnya memang menggiurkan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 602. Si Bungsu cepat-cepat memupus segala pikirannya tentang apa yang diperbuat kedua wanita ini tadi malam. Jika dihitung Rosie dan Helena yang sedang mandi, berarti jumlah semua tawanan ini ada 17 orang. 12 lelaki dan 5 wanita. Mereka semua, kecuali kedua wanita itu, kelihatan amat kotor dan amat lelah. Dia tak yakin apakah mereka akan mampu berlari jauh, atau bertempur jika kepergok tentara Vietnam. Siapa pangkatnya yang tertinggi di antara kalian? Tanya si Bungsu. Seorang lelaki mengangkat tangan kanannya dari dalam kerumunan tentara yang baru keluar dari sekapan itu. Dari tanda pangkat berwarna hijau gelap di kera baju loreng lelaki tersebut, si Bungsu tahu lelaki itu berpangkat kolonel. Si kolonel nampaknya memang memiliki wibawa yang lebih dari yang lain. Para tentara yang potongannya kacau balau itu bersibak memberi jalan, ketika si kolonel maju. Nama saya McMahon, Eddie McMahon. Senang bertemu Anda, ujar kolonel itu sambil mengulurkan tangan. Bungsu, nama saya Bungsu, hanya nama pertama, tanpa nama kedua, ujar si Bungsu membalas jabatan tangan si kolonel. Dia paham bahwa adalah aneh bagi orang barat, jika ada orang yang namanya hanya terdiri dari satu suku kata. Orang-orang barat selalu memiliki nama paling sedikit dengan 2 suku kata. Tergantung nama keluarga dari pihak ayahnya. Kalau nama keluarga dan ayahnya hanya 1 suku kata, maka nama seorang anak pasti 2 suku kata. Kalau nama keluarga yang dipakai seorang ayah 2 suku kata, maka nama anaknya pasti 3 suku kata. Seperti Kolonel Eddie, nama McMahon dipastikan nama ayahnya, atau nama kakeknya. Sebab sering juga orang memakai nama keluarga atau klan, bukan nama ayah. Yang memakai nama klan ini, misalnya, dapat dilihat pada keluarga Rockefeller. Turunannya ya anak, ya cucu, ya buyut, semuanya memakai nama Rockefeller di belakang nama mereka. Senang bertemu Anda, Bungsu. Anda dari pasukan khusus mana? Ujar Kolonel McMahon. Saya seorang pengelana, murni pengelana dan sipil.
Murni sipil, ujar si bungsu. Baik kolonel maupun tentara yang lain, menatap lelaki asing itu dengan tatapan tak percaya. Namun lelaki di depan mereka ini nampaknya sangat bisa dipercaya. Segala gerak dan tindakannya demikian meyakinkan. Well, apa yang harus kami perbuat, ujar si kolonel pada si bungsu. Sebelum si bungsu sempat menjawab, sayup-sayup mereka mendengar suara Rosi memanggil. Di bawah sana ada kolam yang airnya amat jernih dan bersih. Kita masih punya waktu, bagi yang ingin mandi silahkan. Sekalian menolong mengangkat Letnan Helena, ujar si bungsu. Yang pertama bergerak adalah ketiga wanita itu. Mereka segera menemukan ceruk tempat air menetes tersebut, kemudian berpedoman pada suara Rosi, yang memanggil-manggil, mereka segera turun dan menemukan kolam jernih itu. Mereka segera saja pada menanggalkan pakaian dan ikut mandi. Setelah kelima wanita itu muncul, 5 tentara segera menuju ke tempat tersebut. Yang lainnya, termasuk si kolonel dan kelima wanita itu, kini berada di depan si bungsu. Mereka pada berdiam diri, menatap pada lelaki asing yang tak mereka ketahui dari mana asalnya ini. Si bungsu yang tahu isi pikiran orang-orang di hadapannya ini, dia berusaha menjelaskan secara singkat siapa dirinya, dan kenapa dia sampai terlempar ke tempat penyekapan ini. Well, seperti saya katakan tadi, nama saya Bungsu. Saya sipil dan pengelana murni. Saya orang Indonesia. Setahun yang lalu saya datang ke Amerika menemui seorang teman. Kemudian saya berkenalan dengan, Tuan Rogers, Alfonso Rogers. Saya dimintanya untuk mencari tahu nasib anaknya yang hilang di Vietnam ini saat bertugas dalam pasukan Amerika bersama divisi kesehatan. Saya menolak, karena saya tahu tugas itu bukan tugas saya. Maksud saya tak punya keahlian untuk mencari jejak dan bertarung dengan tentara Vietnam untuk membebaskan seorang tawanan. Namun karena dia membayar terlalu tinggi, dan saya memang memerlukan uang, saya terima tawarannya. Di kota Da Nang saya bertemu seorang bekas tentara Vietnam Selatan, yang bertugas di bidang intelijen. Dari dialah saya mendapat kabar tentang tempat penyekapan ini, di mana diperkirakan Rosi disekap. Teman saya itu, Han Doi, yang menolong saya menemukan tempat ini, ada di bawah sana, berjaga-jaga kalau ada bahaya, ujar si bungsu. Setelah berhenti sejenak dia menyambung, kemudian, bersama saya sekarang juga ada 2 orang Vietnam, anak beranak. Duc Tio dan anaknya Thi Binh. Mereka berada di suatu tempat, tak jauh dari sini, si bungsu mengakhiri ceritanya, sembari menatap sesaat pada Rosi, kemudian pada si kolonel. Well, kolonel, kini komando berada di tangan Anda, ujar si bungsu pada McMahon. Kolonel itu menatap si bungsu nanap-nanap. Sebagai seorang yang kenyang dalam berbagai pertempuran, dia sangat paham lelaki dari Indonesia ini bukan sembarang orang. Hal itu, paling tidak, dibuktikan dengan berhasilnya dia menemukan tempat ini. Dia yakin, sudah cukup banyak pasukan-pasukan khusus Amerika, yang ditugaskan mencari mereka. Pasukan itu terbagi dalam satuan-satuan kecil, yang mencoba mencari dan menemukan tempat ini, maupun tempat-tempat lain yang dipergunakan Vietnam Utara sebagai tempat penyekapan tentara Amerika yang mereka tawan. Yang sampai kemari, hanya orang Indonesia ini. Orang ini bukan sipil biasa, bisik hati McMahon. Setelah berpikir beberapa saat, menatap si bungsu dan tawanan-tawanan sebangsanya yang sudah terpuruk di gua ini beberapa lama, Kolonel McMahon berkata, Anda baru saja datang dari bawah sana, Tuan. Menurut Anda, mana yang lebih besar kemungkinan bagi kita, langsung meloloskan diri atau terlebih dahulu melakukan penyerangan untuk menghancurkan tentara Viet Cong di bawah sana? Si bungsu segera teringat akan janjinya pada Thi Binh, bahwa dia akan memberi gadis itu kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada tentara Vietnam, yang telah memperkosanya selama berbulan-bulan. Gadis bernama Thi Binh yang membantu menunjukkan pada saya bahwa di bukit-bukit ini ada konsentrasi tentara dan tempat penyekapan tuan-tuan, adalah salah seorang gadis yang dijadikan pamuas nafsu tentara Vietnam. Dia mau menceritakan tentang bukit-bukit ini dengan syarat bahwa dia diberi kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada tentara-tentara tersebut. Tanpa keterangannya, saya takkan pernah tahu di mana tempat penyekapan ini. Saya harus menepati janji saya padanya. Namun itu tak mengikat apapun terhadap tuan-tuan. Jika tuan-tuan memutuskan segera meloloskan diri, atau ingin menyerang Kam di bawah sana, putusan itu sepenuhnya berada di tangan tuan-tuan, ujar si bungsu perlahan. Anda mengetahui gudang persenjataan mereka, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, si bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 603. Si bungsu mengangguk. Dari barak persenjataan mereka kami mengambil seransel peluru dan beberapa buah dinamit. Namun untuk mendekati barak itu siang hari amatlah berbahaya, ujar si bungsu. Kolonel itu menatap anak buahnya. 5 orang di antara mereka, yang duduk tersandar di lantai karena setengah lumpuh akibat disiksa,
juga menatap pada si kolonel dengan diam. Well, kita sudah lama disekap dan disiksa di sini. Sudah lama tidak bertempur. Jumlah kita sangat kecil dibanding 100 tentara di bawah sana. Namun putusan kita barangkali adalah perang, ujar si kolonel. Ucapannya segera disambut acungan kepalan tangan semua tawanan tersebut, tak kecuali mereka yang lumpuh akibat siksaan. Si bungsu menatap pada Rosie. Gadis itu, yang duduk di dekat Helena, teman satu selnya yang tak bisa berdiri, juga tengah menatap padanya. Hanya beberapa saat menatap gadis itu, tiba-tiba dia menoleh ke arah lorong dari mana dia tadi masuk ke tempat penyekapan ini. Di sana masih bersandar dua orang tentara Amerika, menghadap pada Kolonel McMahon. Kolonel ini nampaknya arif ada sesuatu yang tak beres dari cara si bungsu yang tiba-tiba menoleh ke terowongan itu. Ada sesuatu yang tak beres, nampaknya ada yang datang, jawab si bungsu sambil matanya tetap memandang ke arah lorong tempat keluar masuk itu. Kolonel tersebut juga menatap ke arah mulut lorong yang di depannya tegak dua anggota pasukan Amerika itu. Mereka semua pada terdiam. Ada 4 orang yang sedang naik kemari. Mereka sekitar 50 meter dari kita, ujar si bungsu perlahan sambil memperhatikan lorong kecil tempat mereka kini berada. Tentara Amerika yang belasan orang itu, kendati kondisi mereka amat buruk, namun mereka adalah pasukan-pasukan elit Amerika. Beberapa di antaranya adalah pasukan baret hijau yang amat tersohor itu. Namun yang lebih terkenal lagi adalah Kolonel McMahon, yang bersama 4 orang anak buahnya kini ikut tertawan. Mereka berasal dari pasukan SEAL. Pasukan khusus Angkatan Laut Amerika yang amat terkenal itu. Tapi, kendati sudah berkonsentrasi penuh mereka sungguh tak mendengar apapun. Orang Indonesia ini mengatakan ada 4 tentara yang kini sedang naik. Kalau saja bukan orang ini yang bicara, McMahon pasti mengatakan ucapan itu bual semata. Namun hatinya mengatakan lelaki ini bukan pembual, dan dia juga yakin, lelaki ini jauh lebih tangguh dari dirinya. Dia menatap pada si bungsu. Seolah-olah menyerahkan bagaimana langkah berikutnya pada orang Indonesia itu. Si bungsu segera menyuruh bahwa orang-orang yang sakit kelekuk di mana tadi dia menemukan air. Kemudian dia menyuruh tentara-tentara Amerika itu, termasuk si kolonel, berjaga di terowongan besar. Dia sendiri menggantikan tempat kedua tentara yang berjaga di mulut terowongan. Saya takkan bisa berbuat banyak terhadap keempat tentara Vietnam itu. Yang lolos ke terowongan besar ini menjadi tugas Anda menyelesaikannya, Kolonel, ujar si bungsu, sambil menyerahkan bedil yang dia bawa kepada si kolonel. Kolonel itu menatap si bungsu sesaat setelah menerima senjata tersebut. Si bungsu tahu, tatapan si kolonel maupun anggotanya seperti mempertanyakan, apa yang akan dia perbuat menghadapi keempat Vietnam yang sedang naik itu tanpa senjata. Saya hanya akan mencoba mengalihkan perhatian mereka. Anda bertindak saat mereka memperhatikan saya, ujar si bungsu perlahan. Pasukan kecil yang compang camping dan hanya memiliki sebuah senjata pinjaman dari si bungsu itu segera bergerak cepat mencari perlindungan. Dalam waktu singkat terowongan itu kosong. Antara terowongan tempat keluar masuk itu ke terowongan besar tempat penyekapan tentara Amerika ada jarak sekitar 10 meter. Siapapun yang datang menuju ke terowongan tempat penyekapan tentara Amerika ini, begitu keluar dari terowongan kecil akan berbelok ke kanan. Sementara dinding di mana si bungsu kini bersembunyi berada di sebelah kiri. Dia beruntung, karena di bahagian kiri itu ada sebuah lekuk yang bisa dia pergunakan sebagai tempat menyurukkan badannya. Hanya beberapa detik dari saat dia berdiri di lekuk itu, dia mendengar langkah kaki bersepatu hampir sampai ke mulut terowongan. Jumlah tentara Vietnam yang datang itu ternyata memang 4 orang. Kedatangan mereka bisa segera diketahui, karena sambil berjalan mereka juga berbicara, yang juga terdengar oleh Kolonel McMahon dan 5 anggotanya yang siaga di mulut terowongan besar. Mereka menanti dengan berdebar. Setelah bertahun-tahun disekap, inilah pertama kali mereka berada dalam situasi siap tempur. Suara tentara Vietnam yang sedang bicara itu terdengar semakin jelas ketika mereka semakin dekat ke mulut terowongan kecil. Kini keempat mereka sudah keluar dari terowongan kecil tersebut. Karena tak pernah menduga bahwa terowongan itu sudah dimasuki orang lain, keempat tentara itu segera berbelok ke kanan. Saat akan sampai ke mulut terowongan besar, tiba-tiba mereka mendengar suara, seperti siulan, dari arah belakang. Tanpa curiga apapun, karena menyangka suara itu hanya suara sesuatu yang tak perlu dicurigai, sambil tetap melangkah mereka menolehkan kepala ke belakang. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 604. Untuk sesaat mereka masih melangkah selangkah lagi, sampai akhirnya langkah mereka terhenti tatkala menyadari kehadiran orang lain di dalam terowongan yang amat dirahasiakan ini. Celakanya, karena mereka demikian yakin akan keamanan terowongan ini,
karena banyak sekali ranjau yang ditanam secara rahasia, ditambah lagi para tawanan Amerika itu disekap dengan rantai sebesar-besar lengan di kaki, tangan dan pinggang, maka mereka merasa tak perlu siaga dengan senjata yang mereka bawa. Masing-masing mereka memang membawa senjata, namun senjata itu mereka sandang di bahu. Begitu berhenti setelah melihat ada orang asing di belakang mereka, keempat tentara Vietnam itu agak lega. Karena lelaki asing itu sama sekali tak membawa bedil sebuah pun. Itulah sebabnya mereka dengan tenang meraih bedil yang mereka sandang. Kemudian mengarahkan larasnya ke arah si bungsu. Si bungsu tetap tegak dengan dua kaki terpentang dengan kedua tangannya lurus di sisi kiri kanan tubuhnya. Salah seorang tentara Vietnam yang berpangkat sersan, paham bahwa orang ini sudah mengetahui tempat yang amat dirahasiakan oleh induk pasukannya. Jika orang ini tak segera dihabisi, merekalah yang akan dihabisi komandan mereka. Dengan pikiran demikian, sersan itu segera menarik pelatuk bedilnya. Namun begitu, telunjuknya menyentuh pelatuk, begitu dia rasakan sesuatu yang amat pedih di antara dua alis matanya. Pedih dan sakit yang amat sangat. Penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap. Amat gelap gulita. Dan hanya itu, sebab setelah itu, tubuhnya jatuh tertelungkup. Berkelojotan beberapa saat dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Lalu diam, mati. Ketiga temannya tak sempat merasa terkejut. Mereka hanya sempat melihat sekilas, kedua tangan lelaki itu bergerak dengan amat cepat. Mereka tak melihat ada bedil atau pistol di tangan lelaki itu. Mereka juga tak melihat ada sesuatu yang meluncur dari tangan lelaki tersebut. Namun entah apa sebabnya, tubuh ketiga mereka tiba-tiba menjadi limbung. Ada rasa sakit yang menyergap diri mereka dengan amat sangat. Tak seorang pun yang sempat menarik pelatuk bedil. Dua orang di antara mereka merasakan sesuatu yang amat pedih di hulu jantung. Ketika tangan mereka menggapai ke arah yang amat sakit itu, mereka menemukan sebuah benda kecil tertancap di sana. Lalu, mata mereka terbeliak, lalu tubuh mereka rubuh terhempas. Yang seorang lagi merasakan tenggorokannya seperti dimasuki duri yang amat tajam. Nafasnya seperti tersumbat, matanya mendelik. Dari mulutnya tiba-tiba menyembur darah segar. Sampai dia rubuh, menyusul ketiga temannya, dia tak pernah tahu bahwa tenggorokannya sudah ditembus sebuah samurai kecil yang teramat tajam, dan dilontarkan dengan cara yang teramat mahir, dengan kecepatan yang tak terikutkan mata, oleh lelaki asing yang tadi bersiul dari arah belakang mereka. Tak seorang pun di antara keempat tentara Vietnam itu yang pernah membayangkan bahwa mereka akan menemui akhir perjalanan hidup seperti ini. Di kiri kanan terowongan besar, Kolonel McMahon dan kelima anak buahnya menanti dengan perasaan tegang kemunculan tentara Vietnam itu. Beberapa saat yang lalu mereka sudah mendengar langkah keempat tentara Vietnam itu mendekat. Barangkali hanya tinggal 2 atau 3 langkah lagi, mereka pasti muncul di terowongan besar di mana mereka menanti, dan mereka yakin keempat tentara itu bisa mereka habisi. Namun tiba-tiba saja langkah yang mendekat itu berhenti. Kemudian terdengar keluhan-keluhan pendek susul menyusul, diiringi suara bergedebuk seperti suara benda keras jatuh. Lalu sepi, detik demi detik berlalu dalam kesunyian yang amat mencekam. Mereka sampai berkeringat menanti dengan kekhawatiran orang Indonesia itu sudah dihabisi. Si kolonel memberanikan diri mengintai dengan mengacungkan bedil ke arah mulut terowongan kecil. Dan dia ternganga. Perlahan dia menurunkan bedil, kemudian dengan menenteng bedil itu dia keluar dari tempat persembunyiannya, melangkah ke arah pintu terowongan kecil itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 605. Kelima anak buahnya yang sedang menempel ketat ke dinding, menatap heran pada si kolonel. Mereka ikut kaget ketika si kolonel melangkah ke arah suara serdadu Vietnam yang mereka dengar tadi. Karena tak ada suara tembakan apapun, mereka ikut-ikutan keluar dari persembunyian masing-masing. Melangkah ke arah mulut terowongan, dan seperti si kolonel, tiba-tiba mereka pun dibuat hampir tak mempercayai apa yang mereka lihat. Di depan mereka 4 serdadu Vietnam terlihat pada bergelimpangan. Saat itu si bungsu tengah mencabuti samurai kecilnya yang terakhir, yang tertancap di tenggorokan salah seorang tentara Vietnam itu. Kini ke-17 orang Amerika tersebut sudah berkumpul di dekat si bungsu. Lelaki Indonesia itu tengah menyisipkan samurai-samurai kecil ke sabuk karet tipis di balik lengan bajunya, setelah dia menghapus darah yang lekat di samurai itu ke pakaian tentara Vietnam yang dia bunuh. Ninja, desis seorang letnan pasukan SEAL sambil nanap menatap si bungsu. Semua menatap padanya, kemudian pada si bungsu. Sembari menutupkan lengan bajunya, sehingga semua samurai kecil di balik lengan baju itu lenyap dari penglihatan, si bungsu menatap ke arah letnan tersebut. Saya memang belajar dari seorang Jepang. Namun di Jepang sana yang mahir mempergunakan samurai kecil-kecil seperti ini tidak hanya ninja.
Siapapun bisa melakukannya, asal mau berlatih keras, ujar si bungsu perlahan. Kendati semua tentara Amerika itu berasal dari pasukan elit, namun mereka tak dapat menyembunyikan perasaan heran bercampur takjub mereka pada kehebatan lelaki dari Indonesia tersebut dalam menghabisi keempat tentara Vietnam itu. Dengan takjub mereka memperhatikan luka kecil di tubuh keempat tentara Vietnam itu. Semua luka terdapat di tempat yang mematikan, di antara alis mata, tenggorokan dan di jantung. Yang membuat mereka takjub bukan bekas luka itu, tetapi orang yang menyebabkan luka tersebut. Membidik tempat-tempat yang demikian mematikan bukanlah hal yang mudah. Dan menghujamkan pisau kecil dari jarak beberapa belas meter, dalam waktu yang amat cepat secara beruntun, sehingga tak satu bedil pun sempat meletus dari empat tentara itu, benar-benar suatu kemahiran yang sulit dicerna akal. Sebahagian besar di antara mereka adalah ahli bela diri yang amat terlatih. Ahli pertempuran yang mahir mempergunakan senjata api maupun pisau komando. Namun, untuk membunuh empat tentara Vietnam sekaligus dengan pisau dalam waktu hanya hitungan detik, belum pernah mereka hayalkan. Karenanya, tidaklah berlebihan kalau mereka kini pada menatap pada orang Indonesia itu dengan kagum. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Komandan mereka akan curiga jika keempat tentara yang mati ini tak muncul-muncul di barak di bawah sana. Lagi pula, pagi nampaknya sebentar lagi akan turun, ujar si bungsu setelah melihat jam tangannya. Baik, Tuan yang mengenal jalan ini, karena baru saja masuk kemari. Tuan yang memimpin kami keluar dari tempat penyekapan ini, ujar Kolonel McMahon pada si bungsu. Si bungsu tak merasa perlu lagi berbasa-basi. Usai para tentara itu melucuti senjata, peluru dan bayonet milik keempat tentara Vietnam yang mati tersebut, dia segera berjalan di depan, menuruni terowongan yang menurun tajam ke bawah sana. Mereka juga tak perlu menyembunyikan keempat mayat tentara Vietnam tersebut. Takkan ada yang harus disembunyikan lagi. Begitu tentara Vietnam naik kemari, mereka akan segera tahu bahwa semua tawanan sudah kabur. Helena yang tak bisa berjalan dipangku oleh seorang sersan. Begitu juga tentara yang sakit, segera dipapah bersama. Mereka bergerak cepat menuruni terowongan terjal dan berliku itu. Tentara yang berasal dari anggota SEAL, pasukan khusus Angkatan Laut itu, segera menempatkan diri di belakang si bungsu. Mereka bertugas memperhatikan jalan, mengawasi tanda-tanda adanya ranjau. Mereka memang sangat ahli dan paham dalam hal itu. Kini, kendati si bungsu berada di depan, mata mereka yang tajam meneliti setiap inci lantai terowongan yang akan dilewati. Beberapa saat menjelang sampai ke mulut terowongan yang menghubungkan mereka dengan dunia luar, si bungsu menyuruh rombongan itu berhenti. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 606. Dia minta mereka menanti, kecuali si kolonel yang masih memegang senjata yang diberikan si bungsu dan dua anggotanya dari SEAL itu, yang masing-masing kini memegang senjata yang tadi diambil dari mayat tentara Vietnam di atas sana. Di luar sana, tak jauh dari mulut terowongan ini, tadi malam ada dua tentara yang menjaga. Saya rasa di sana tetap ada yang menjaga, kendati orangnya sudah dihapus, ujar si bungsu pada Kolonel McMahon. Baik, kita selesaikan mereka, ujar McMahon. Saya rasa sebaiknya tak ada letusan. Suara letusan akan terdengar sampai ke barak. Di sana berada 100 tentara Vietnam. Jumlah kita amat tak seimbang, ujar si bungsu. Anda benar, kita akan selesaikan mereka tanpa sebuah letusan pun, ujar si kolonel, sambil memberi isyarat pada kedua anak buahnya yang dari SEAL itu. Kedua tentara itu pun menyerahkan senjatanya pada temannya yang lain. Mereka menghunus bayonet yang tadi diambil dari tentara Vietnam itu. Kemudian segera bergerak cepat ke mulut terowongan. Di belakangnya menyusul si bungsu dan McMahon. Ketika mereka sampai di mulut terowongan, yang seolah-olah tertutup oleh batu besar itu, kedua anggota SEAL tadi sudah tak terlihat lagi bayangannya. Si bungsu sebenarnya khawatir, kedua anggota pasukan khusus Angkatan Laut Amerika itu takkan mampu menyelesaikan tugas sebagaimana diharapkan Kolonel McMahon. Bukan karena dia tak percaya pada ketangguhan pasukan elit itu. Namun kedua orang itu sudah ditahan beberapa tahun. Betapapun, kemahiran seorang yang amat terlatih akan menurun amat drastis, bila dia tak pernah latihan beberapa bulan saja. Apalagi kedua tentara itu, sebagaimana teman-temannya yang lain, kini kondisi kesehatan mereka amat buruk. Karena makan tak teratur dan mutu makanan yang masuk ke tubuh mereka amat rendah. Namun kalau dia cegah, dia khawatir kolonel dan kedua tentara tersebut akan merasa dilecehkan. Kini dia hanya tinggal berharap, mudah-mudahan kedua tentara itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun terus terang saja, hati si bungsu benar-benar tak sedap. Dia membawa kolonel itu agar bergerak cepat.
Di luar sana, kedua tentara Amerika tersebut mengendap-endap mendekati tempat dua tentara Vietnam yang sedang berjaga-jaga. Yang seorang memberi isyarat, agar mereka mendekati kedua tentara tersebut dari dua arah dengan membuat setengah lingkaran. Hal itu terpaksa dilakukan karena situasi lapangan yang terbuka, yang tidak memungkinkan mereka langsung mendekat tanpa diketahui kedua orang Vietnam tersebut. Dalam pelukan udara pagi yang amat sejuk di kaki bukit batu terjal itu, mereka menerobos semak belukar. Berlindung dari pohon ke pohon. Beberapa menit kemudian, mereka sudah berada di posisi sejajar. Jarak antara yang satu dengan yang lain di seberang sana ada sekitar 20 depa, dengan tentara Vietnam berada di tengah-tengah. Mereka berdua bisa saling lihat. Mereka cukup beruntung. Kedua tentara Vietnam tersebut tak mengetahui sama sekali ada bahaya yang mengancam. Yang di sebelah kanan memberi isyarat kepada temannya. Mereka akan merayap sedekat mungkin, kemudian maju merayap. Tidak mudah melakukan tindakan itu, karena harus melewati daerah terbuka sekitar 15 depa. Amat besar resikonya untuk membunuh kedua tentara itu dengan lemparan bayonet. Barangkali lemparan akan mengenai sasaran, namun jarak yang jauh itu takkan bisa menancapkan bayonet cukup dalam. Bukan hanya itu, arah lemparan bayonet sebenarnya juga bisa melenceng, jika ayunan saat melempar tidak dengan sepenuh tenaga. Kini kedua mereka mulai merayap maju. Apa yang mereka khawatirkan terjadi sudah. Kedua tentara Vietnam itu segera mengetahui kehadiran mereka. Mula-mula kedua Vietnam itu terkejut. Namun sesaat kemudian mereka sudah mengacungkan bedilnya. Pada saat yang hampir bersamaan kedua anggota SEAL itu sudah tegak dan melambung ke depan. Ketika mereka yakin tubuh mereka takkan mencapai kedua tentara itu, mereka sama-sama melemparkan bayonetnya. Apa yang dikhawatirkan si bungsu, bahwa kemahiran akan merosot bila lama tak dilatih, memang jadi kenyataan. Kedua anggota SEAL itu memang bergerak pada saat yang tepat, namun gerakan mereka saat menghamburi kedua Vietnam itu sudah demikian lamban karena tenaga mereka memang jauh merosot. Begitu juga lemparan bayonetnya. Melempar sasaran dalam posisi tubuh melambung bukanlah pekerjaan yang mudah. Kendati oleh orang terlatih sekalipun. Kini tindakan itu dilakukan oleh tentara yang kondisi tubuhnya cukup buruk. Lemparan mereka memang mencapai kedua tentara Vietnam itu. Namun bayonet yang dilemparkan tentara yang di kanan justru hulunya yang menghantam hidung si Vietnam. Sementara lemparan seorang lagi memang ujungnya, namun yang kena adalah tangan kanannya. Padahal tadinya mereka sama-sama membidik dada kedua Vietnam itu sebagai sasaran utama. Dada bahagian jantung, begitu selalu mereka dilatih. Kendati demikian, kedua tentara Vietnam itu sama-sama tak bisa mempergunakan bedil mereka. Yang hidungnya kena hajar hulu bayonet memekik. Senjata di tangannya terlepas, karena kedua tangannya segera mendekap hidungnya yang remuk. Yang seorang lagi, yang lengan kanan kena hajar bayonet, juga memekik. Namun dia sadar, nyawa mereka berada di ujung tanduk. Gagang bedil dengan gerakan cepat dia pindah dari tangan kanannya yang ditancapi bayonet ke tangan kiri. Dengan tangan kiri itu dia mengangkat bedilnya dan menembak. Namun gerakannya terlambat, tentara Amerika itu sudah sangat dekat. Bedilnya disentakkan, tubuhnya tertarik ke depan saat itu pukulan sisi tangan anggota SEAL itu mendarat di tenggorokannya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 607. Dia masih belum rubuh, sebuah tendangan menyusul ke selangkangannya. Dia jatuh berlutut, dan bayonet di ujung bedilnya yang sudah berpindah tangan segera menghujam ke jantungnya. Tapi, tentara Vietnam yang seorang lagi, yang tadi kena hajar hidungnya, juga segera menyadari maut mengancam nyawanya. Dengan menahan rasa sakit, dia segera berlutut dan meraih senjatanya yang jatuh. Saat itu tentara Amerika yang seorang lagi masih berada 3 depa dari dirinya, dan sedang melambung. Dia mengangkat bedilnya dan menarik pelatuk. Saat itu tubuh tentara Amerika yang melambung itu jatuh tepat ke tentara Vietnam tersebut. Dia memutar kepala Vietnam itu, terdengar suara berderak. Tentara Vietnam itu mati seketika. Kedua kejadian itu, terjadi pada saat yang hampir bersamaan. Dan ketika tugas itu selesai, kedua anggota SEAL tersebut melecuti senjata dan peluru kedua tentara Vietnam itu. Saat itu pula Kolonel McMahon muncul, disusul si bungsu. Kedua orang itu muncul dari balik belukar, sekitar 10 depa dari tempat McMahon. Kolonel itu memberi isyarat dengan suitan ke arah pintu goa, tak lama kemudian dari sana muncul para bekas tawanan yang lain, lalu berkumpul di sekitar mayat kedua tentara Vietnam itu. Si bungsu berjalan ke arah salah satu tentara Vietnam tersebut. Saat dia membalikkan salah satu tubuh mayat itu, semua bekas tawanan Amerika pada memandang ke arahnya. Dia menunduk, mencabut samurai kecil yang tertancap di tengkuk mayat itu sampai ke hulunya.
Kolonel McMahon dan tentara yang tadi melompat dan memetahkan leher orang Vietnam itu, saling bertatapan. McMahon maupun tentara yang melompat itu teringat, saat tubuhnya masih di udara dalam sebuah lompatan dan masih berjarak 3 meter dari si Vietnam, tentara Vietnam itu sudah mengangkat bedil. Telunjuknya sudah berada di pelatuk bedil. Namun tak kunjung terdengar letusan, dan orang Vietnam itu akhirnya mati. Ternyata, penyebab tak kunjung terdengarnya letusan itu adalah samurai kecil tersebut. Si bungsu menghapus darah di samurai kecil itu ke baju tentara yang mati itu. Kemudian dia menyelipkan samurai kecilnya ke balik lengan baju. Dia berbuat seolah-olah tak terjadi apapun. Si tentara yang tahu nyawanya diselamatkan segera mendekati si bungsu, persis saat si bungsu sudah berdiri. Tuan, siapapun Tuan dan dari manapun Tuan berasal, saya berhutang nyawa pada Tuan. Terima kasih, Tuan telah menyelamatkan hidup saya. Nama saya William, Sersan Robert William. Saya takkan melupakan pertolongan Tuan, ujarnya sambil mengulurkan tangan. Si bungsu menatap anggota pasukan istimewa Angkatan Laut Amerika itu dengan tenang. Kemudian menerima uluran tangan tentara tersebut. Selain si bungsu, yang memahami apa yang sudah terjadi hanya 3 orang. Yaitu kedua anggota SEAL itu dan si kolonel. Yang lain hanya menatap dengan diam. Tapi, dari apa yang mereka lihat di goa tadi, betapa mahirnya lelaki dari Indonesia ini mempergunakan senjata ninjanya, mereka sudah dapat menduga, apa yang dimaksud, hutang nyawa, oleh Sersan William. Situasi tak memungkinkan mereka bergerak lambat. Si bungsu segera membawa pasukan kecil itu melintas sungai kecil yang dia lewati malam tadi. Kemudian menyelusup di antara batu-batu besar dan hutan lebat ke tempat di mana dia meninggalkan Han Doi. Mereka kini sudah memiliki 7 bedil. Sebuah yang dibawa si bungsu, 4 meraka rampas dari tentara Vietnam di dalam terowongan tadi, dan 2 dari penjaga pintu terowongan. Namun, baik si bungsu maupun Kolonel McMahon tetap berpendapat bahwa mereka tak mungkin terlibat pertempuran terbuka dengan 100 lebih tentara Vietnam di barak-baraknya sana. Selain perbedaan jumlah personil dan jumlah senjata yang amat mencolok, kondisi kesehatan juga tak memungkinkan mereka untuk bergerak cepat dalam sebuah pertempuran terbuka. Pagi sudah turun, si bungsu paham benar, bahwa bahaya semakin mendekati mereka. Kini komandan pasukan Vietnam itu tentu sudah mengirim pasukan menyusul 4 tentara yang terbunuh di goa penyekapan tentara Amerika itu. Sebelum mereka memasuki goa, mereka tentu terlebih dahulu menemukan 2 mayat temannya di bawah bukit itu. Pasukan yang dikirim itu akan dibagi 2. 1 atau 2 orang dikirim memberikan laporan ke barak, dan selebihnya akan memasuki goa penyekap. Berharap kalau para tawanan masih belum sempat melarikan diri. Namun, sebelum pasukan yang memeriksa goa tahanan itu kembali, berdasar laporan bahwa 2 tentara yang menjaga di bawah bukit itu sudah mati terbunuh, maka seluruh pasukan Vietnam akan disiagakan. Tindakan tentara Vietnam setelah itu sudah bisa direka dengan pasti. Mereka akan menyisir seluruh belantara ini untuk mencari tawanan yang melarikan diri tersebut, berikut orang yang membebaskan mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 608. Tentara Vietnam akan segera dapat menyimpulkan bahwa pelarian itu dimungkinkan karena ada pihak luar yang membantu, indikasinya akan mereka temukan pada rantai-rantai yang hancur seperti kaca dihantam batu. Kendati mereka belum mengenal zat apa yang digunakan untuk membuat rantai itu rapuh, namun mereka akan segera tahu, bahwa zat kimia berkekuatan dahsyat itu didatangkan dari luar. Zat itu mustahil bisa dibuat para tawanan. Dengan pikiran seperti itu, si bungsu segera bertindak cepat. Han Doi yang ditemukan masih tertidur, karena urat lehernya ditotok, terbangun dengan kaget ketika si bungsu kembali membuat dia sadar. Ayo berkemas, kita harus bergerak cepat, ujarnya pada Han Doi yang dia bebaskan dari totokan, yang menatap hampir tak percaya pada belasan tentara Amerika yang compang camping tak jauh dari tempatnya tidur. Ketika mereka menyelinap di antara hutan dan bebatuan besar, dari kejauhan mereka mendengar deru mobil dan perintah-perintah para komandan tentara Vietnam di barak-baraknya. Ketika mereka sudah kembali berada di jalur yang mereka gunakan tadi malam, si bungsu menghentikan rombongan tersebut. Mereka akan menemukan jejak kita, sebaiknya rombongan kita bagi 2. Han Doi jadi penunjuk jalan ke tempat Duk Tio dan Ti Bin di bukit sana, bawa wanita dan semua yang sakit ke bukit itu. 8 pucuk senjata yang ada termasuk punya Han Doi, kita bagi 2. 4 pucuk di bawah rombongan Han Doi, di sana ada 2 pucuk lagi. 4 lagi tinggal di sini bersama 4 sukarelawan yang masih bisa bertempur. Untuk mengalihkan pengejaran, kita akan memancing mereka ke sebelah sana, sehingga rombongan yang membawa yang sakit bisa menyelamatkan diri sampai ke belakang rawa sana. Han Doi lihat peta ini, ujar si bungsu sambil membuka peta yang diambilnya dari ransel.
Di sini kita tadi berhenti, memakan durian dan memanggang rusa. Tetaplah di situ, bawa jam tangan ini, jam ini akan memancarkan sinyal memanggil helikopter, buat api unggun begitu kalian mendengar deru pesawat terbang, agar mereka melihat asapnya untuk turun menyelamatkan kalian, kalian tak bisa melewati rawa tersebut. Selain rakitnya tak bisa menampung semuanya, rawa itu terlalu berbahaya untuk dilewati. Nah, kini kita berbagi peluru dan dinamit, ujar si bungsu sambil menuangkan isi ranselnya yang dipenuhi peluru dan dinamit itu di tanah. Namun tiba-tiba si bungsu membalikkan badan, menatap ke arah kanan, gerakannya yang tiba-tiba itu membuat semuanya terkejut dan segera mengarahkan senjata ke arah yang dilihat si bungsu. Jangan tembak, ujar si bungsu setelah mengetahui yang muncul itu adalah Duktio dan Tin Bin. Tin Bin segera berlari memeluk si bungsu. Kenapa begitu lama, kau tinggalkan aku, ujarnya. Si bungsu menatap gadis itu, kemudian mengenalkannya pada Kolonel McMahon dan seluruh tawanan Amerika tersebut. Ini Tin Bin yang kuceritakan tadi, dia pernah disekap tentara Vietnam di barak-barak di bawah sana, dialah yang menceritakan di mana lokasi ini. Duktio ini Kolonel McMahon, Kolonel ini Duktio, ujar si bungsu. Semuanya saling menatap memperhatikan, kemudian saling mengangkat tangan memberi salam. Oh ya, Titi, ini Rosie, yang ayahnya membayarku untuk membebaskannya, ujar si bungsu mengenalkan perawat Amerika. Tin Bin dan Rosie saling bertatapan, kemudian saling mengangguk, tak ada yang memulai untuk bersalaman. Mereka hanya saling berdiam diri dan saling pandang. Entah mengapa, Tin Bin tiba-tiba saja merasa hatinya diharu-birukan oleh perasaan tak enak, tatkala melihat betapa jelitanya gadis itu. Sebenarnya tawanan Amerika itu juga terkejut akan kecantikan Tin Bin. Mereka sudah tahu dan selama ini mengetahui kalau gadis-gadis Vietnam keturunan tersohor kecantikannya. Tapi Tin Bin bukanlah blasteran Eropa Vietnam tapi blasteran penduduk asli ras Cina. Kecantikannya benar-benar alami. Baik, sekarang Duktio bisa memimpin semua wanita dan yang sakit menyelamatkan diri dari sini, ujar si bungsu memutuskan keheningan. Tin Bin menatap tajam pada si bungsu, sementara yang lain sedang berkemas untuk meninggalkan tempat tersebut, si bungsu hanya mengangguk. Karena dia memahami bahwa gadis itu ingin membalaskan dendanya pada tentara Vietnam yang berbulan-bulan menjadikan dirinya sebagai pemuas nafsu, dia sudah menjanjikan berkali-kali pada Tin Bin, bahwa dia akan membantu membalaskan dendamnya, dan kini Tin Bin menagih janji itu. Saya juga tetap tinggal dan ikut bertempur di sini. Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu tawanan Amerika berbicara dengan pasti, semua menatap padanya, dia adalah Rosie. Anda dibayarkan untuk membebaskan dan diantar sampai Amerika bukan? Ujar Rosie langsung ditujukan pada si bungsu tertegun sebentar kemudian mengangguk. Jika saya tidak bersama Anda, bagaimana Anda bisa menepati janji untuk mengantarkan saya ke Amerika? Ujar Rosie sambil menatap lurus-lurus pada si bungsu. Kita bisa bertemu di suatu tempat setelah kalian bebas, ujar si bungsu. Saya tetap di sini, yang tinggal di sini harus bertempur dan kecil sekali kemungkinan selamat, ujar si bungsu. Saya sudah biasa bertempur dan disekap bertahun-tahun, soal hidup atau mati, tidak lagi menjadi penting, ujar Rosie. Tin Bin menatap Rosie dengan mata melotot, ketika tidak menatap langsung. Namun Rosie tahu kalau gadis Vietnam itu keki setelah dia mengatakan akan tinggal. Dan entah mengapa, dia justru senang membuat keki gadis itu. Semakin dongkol hati Tin Bin semakin senang hati Rosie. Rosie tersenyum, dan dengan senyum itu dia menatap si bungsu. Kemudian Tin Bin, oh, jengkelnya hati Tin Bin melihat senyum perempuan Amerika itu. Baginya, senyum itu adalah senyum perempuan gatal. Entah mengapa sakit saja hatinya melihat gadis Amerika yang satu ini. Apalagi melihat dia senyum-senyum pada si bungsu. Rombongan itu akhirnya terbagi dua, yang satunya ditemani beberapa orang yang sehat, bergerak ke arah perbukitan, dengan Duktio sebagai penunjuk jalan. Jumlah yang bersama si bungsu kini ada 10 orang, yang 3 orang adalah si bungsu, Han Doi, dan Tin Bin, sementara di pihak bekas tawanan Amerika yaitu Kolonel McMahon, Rosie, 2 anggota SAL dan 3 yang berasal dari Baret Hijau. Bedil yang 10 mereka bagi 2, begitu juga dengan peluru dan dinamitnya. Dan si bungsu memberikan jam tangannya, yang bisa menyiarkan sinyal panggilan kepada kapal induk Amerika kepada letnan yang ikut bersama Duktio. Kendati dia tahu kalau letnan itu bisa memakai alat pada jam itu, tapi dia tetap memberikan petunjuk biar lebih meyakinkan. Kini komando ada di tangan Anda Kolonel, ujar si bungsu. Beberapa saat setelah rombongan yang menyelamatkan diri itu hilang dari pandangan mereka. Kolonel McMahon yang memang dari tadi sudah memperhatikan situasi di mana mereka berada, segera mengatur rencana, dia menyebar personel yang ada dalam radius tertentu, di mana mereka masih bisa saling mengawasi. Namun Rosie menolak ketika ditempatkan di sayap tengah. Saya harus berada di dekat orang ini Kolonel, karena sesuai janjinya pada ayah saya,
Dia bertanggung jawab atas hidup dan mati saya, ujar gadis itu. Yang dimaksud dengan orang ini siapa lagi kalau bukan si bungsu? Ti Bin kontan melototkan mata ke arah Rosie begitu mendengar ucapan itu. Dan Rosie memang sedang menanti pandangan gadis itu dan begitu Ti Bin mempelototinya dia balas dengan senyum simpul. Oh gondoknya hati Ti Bin, sedangkan si bungsu hanya diam. Apa boleh buat dia memang sudah berjanji pada ayah gadis itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 609. Dia lalu memaparkan rencananya pada Kolonel McMahon. Dia akan menyerang barak tentara Vietnam bersama Ti Bin. Dijelaskannya bahwa gadis itu tak bisa menghapus dendamnya pada tentara Vietnam di bawah sana, akibat perkosaan dan dijadikan pemuas nafsu selama berbulan-bulan. Tanpa berniat dan menimbulkan kesan mengajari si kolonel, si bungsu menjelaskan teori klasik perkelahian, bahwa pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Konkretnya, menyerang 10 kali lebih baik daripada bertahan. Jika Anda setuju, kolonel, saya akan menyusup menghancurkan gudang senjata mereka. Siapa tahu, kami bisa mencuri beberapa senjata dari gudang tersebut. Tapi, paling tidak, meledaknya gudang itu akan menyebabkan ditariknya sebagian pasukan yang memburu kita, ujar si bungsu perlahan. Kolonel McMahon menyetujui rencana tersebut, namun dia mengusulkan agar si bungsu disertai salah seorang dari anak buahnya yang berasal dari pasukan SEAL. Saran itu segera disetujui si bungsu. Namun ketika dia akan berangkat bersama Ti Bin dan Sersan MC Dowell, Rosie yang tidak bersenjata segera pula berdiri di samping Ti Bin. Saya ikut bersamamu, ujarnya sambil melemparkan senyum pada Ti Bin. Saking jengkelnya, hampir saja Ti Bin menamparkan bibir mungil yang tersenyum itu. Sungguh mati, dia tak ingin perempuan yang dianggapnya gatal ini ikut-ikut pula bersama dia dan si bungsu. Namun sebelum dia sempat bereaksi, si bungsu sudah menyuruh pasukan kecil itu bergerak. Si bungsu di depan, MC Dowell menyilahkan Ti Bin dan Rosie bergerak duluan, dia menempati posisi paling belakang. Namun, ketika si bungsu sudah bergerak cukup jauh, kedua gadis itu masih tegak dan saling pandang, seperti dua harimau yang akan saling terkam. Sudah 2 kali MC Dowell menyilahkan mereka untuk maju, keduanya masih tegak dan saling pelotot. Penat saling tatap dan saling pelotot. Akhirnya Rosie yang memang dalam usia jauh lebih tua dari Ti Bin segera mengambil inisiatif menyilahkan gadis itu melangkah duluan. Namun Ti Bin masih tegak. Maka Rosie tak lagi peduli, dia segera berjalan mengejar si bungsu. Ti Bin seperti disengat lebah melihat Rosie yang dicapnya sebagai perempuan gatal itu tiba-tiba saja nyelonong duluan. Dia memegang bedilnya erat-erat, kemudian bergegas menyusul langkah Rosie. Menyelinap di antara belukar dan batu-batu besar. Perempuan gatal, perempuan lon, gerutu Ti Bin sambil berusaha mempercepat langkah. Hatinya bertambah sakit, tatkala melihat jauh di depan sana, di antara palunan belukar, sekilas-sekilas dia melihat perempuan itu sudah berjalan beriringan dekat sekali dengan si bungsu. Oh, jengkel dan gondoknya dia. Kalau saja tak khawatir suaranya akan terdengar oleh tentara Vietnam, yang mungkin sudah ada di sekitar mereka, Ti Bin pasti akan berteriak menyuruh si bungsu berhenti menantinya. Tapi maksudnya itu terpaksa dia urungkan, sebab dia tak tahu apakah tentara Vietnam yang memburu mereka sudah berada di sekitar tempat ini atau tidak. Kalau dia bersuara keras, pasti akan terdengar oleh orang yang memburunya itu. Kendati demikian, Ti Bin tak bisa menghapus jengkel dan gondok di hatinya begitu saja terhadap perempuan yang dicapnya gatal itu. Sebenarnya, sumber rasa gondok dan jengkel itu adalah rasa cemburu. Sungguh, dia demikian mencintai si bungsu. Dia tak ingin ada perempuan lain yang menyela di antara kehidupan mereka berdua. Usianya yang baru 15, meski tubuhnya seperti gadis 17 tahun, menyebabkan dia sulit mengontrol hatinya. Dia merasa Rosie adalah sumber gangguan yang amat potensial bagi hubungannya dengan si bungsu. Dia tak menginginkan itu. Konyolnya, Rosie yang tahu benar bahwa gadis itu mencintai si bungsu, dan dia juga tahu bahwa gadis tersebut cemburu padanya, justru bersikap membakar-bakar. Seperti sikapnya memilih tinggal bersama si bungsu, bukannya ikut menyelamatkan diri bersama teman-temannya yang lain. Padahal, apalah urusannya berada bersama si bungsu. Dia tentu akan lebih aman bila menyingkir dari tempat ini bersama rombongan yang dipimpin Duk Tio. Pertempuran pertama terjadi ternyata bukan melibatkan rombongan si bungsu atau McMahon yang bertahan. Pertempuran itu justru terjadi pada rombongan orang-orang yang menyelamatkan diri bersama Duk Tio. Untung saja mereka tak masuk jebakan. Pertempuran pecah setelah letnan dari pasukan baret hijau yang menyertai Duk Tio, yang tadi menerima jam tangan sinyal dari si bungsu, melihat sekilas gerakan mencurigakan sekitar 20 depa di depan mereka. Dia memberi isyarat ke rombongan di belakangnya.
Rombongan itu berhenti tiba-tiba dan mencari perlindungan di balik batu atau kayu-kayu besar. Si letnan membisikkan kepada Duktio bahwa dia melihat gerakan di depan sana. Anda tunggu di sini, senjata kita hanya 2 pucuk, bisik si letnan sambil memberi isyarat memanggil seorang sersan pasukan baret hijau yang berada di bahagian belakang. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 610. Sersan itu, yang tak memiliki bedil, segera mendekat pada si letnan. Mereka mengatur taktik untuk mengetahui berapa jumlah tentara Vietnam di depan sana, kemudian jika mungkin menjebak dan melumpuhkannya. Si letnan membuat gerakan melambung ke kiri, sementara si sersan yang hanya berbekal bayonet melambung ke arah kanan. Keduanya lenyap dalam palunan belantara lebat. Duktio berjaga-jaga di tempat tersebut. Dia segera ingat senjata di tangannya. Dia melihat ada seorang kopral baret hijau yang duduk bersandar ke batang kayu besar sembari memeluk tubuh Helena, tentara wanita yang sakit dan tak mampu berjalan itu. Duktio bergerak ke belakang, ke arah kopral tersebut. Senjata ini akan jauh lebih bermanfaat jika Anda yang memegangnya. Biar saya yang menggantikan memapah dia, bisik Duktio sambil menunjuk pada Helena. Kopral itu tentu saja menerima tawaran tersebut. Bagi tentara seperti dia, berada dalam pelarian tanpa senjata sama dengan lari bertelanjang. Perlahan dipindahkannya tubuh Helena ke pelukan Duktio, kemudian diambilnya senjata laras panjang hasil rampasan tersebut, dan segera bergerak ke bahagian depan. Letnan yang tadi menyelinap ke depan, tiba-tiba mendengar ada suara langkah di bahagian kanannya. Dengan cepat, nyaris tanpa menimbulkan suara dia bersembunyi ke balik rimbunan belukar. Hanya beberapa detik setelah dia bersembunyi, di balik beberapa pohon besar di bahagian kanannya muncul 2 orang tentara Vietnam. Kedua mereka menatap tanah, nampaknya mencoba melihat jejak yang ditinggalkan pelarian yang mereka kejar. Kedua tentara itu lewat hanya sekitar 2 depa dari tempat persembunyian si letnan. Si letnan masih menanti beberapa saat, dia tak bisa gegabah. Dia tak tahu berapa orang sebenarnya tentara Vietnam yang memburu mereka ke arah ini. Jika sekarang dia menembak, dia khawatir bahagian lain dari tentara yang memburu mereka akan berdatangan kemari. Namun usahanya untuk berdiam diri digagalkan oleh seekor ular daun yang sejak dia menyelusup ke belukar rimbun itu sudah mengintai. Ular hijau itu besarnya tak lebih dari sebesar jempol lelaki dewasa, dengan panjang sekitar 1 depa. Namun tak seorang pun di antara tentara Amerika yang bertugas di belantara Asia yang tak tahu betapa mematikannya gigitan ular kecil tersebut. Si letnan masih beruntung, saat dia menatap tajam ke arah 2 tentara Vietnam di depannya, sudut matanya sekilas menangkap ada benda yang bergerak di bahagian atas kepalanya. Nalurinya yang tajam masih cepat bereaksi ketika kepala ular itu menyambar ke arah lehernya. Dia berguling menjatuhkan diri, dan menembak. Kepala ular tersebut hancur dihantam pelurunya, dan si letnan dalam suatu gerakan berputar segera memuntahkan peluru ke arah 2 tentara Vietnam yang terkejut mendengar letusan hanya 4 depa di belakang mereka. Semburan peluru dari bedil si letnan membuat kedua tentara Vietnam itu terjungkal mati. Namun setelah itu terdengar suara teriakan-teriakan, dan tempat si letnan kemudian dihajar ratusan peluru dari balik-balik pepohonan. Dengan menyumpah si letnan bergulingan dari balik pohon ke pohon lain untuk menyelamatkan diri dari terkaman peluru. Sekitar 50 meter dari tempat si letnan, Duktio dan para pelarian wanita serta tentara yang sakit, mendengar suara letusan itu dengan berdebar. Suara tembakan tiba-tiba berhenti. Si letnan tiarap di balik sebuah pohon besar. Dia tidak tahu ada berapa tentara Vietnam yang kini berada di hadapannya. Baik dirinya maupun pasukan yang mengejarnya sama-sama tak mengetahui berapa lawan yang mereka hadapi. Sersan yang tadi melambung ke bahagian kanan, yang hanya berbekal sebuah bayonet, begitu mendengar suara tembakan di bahagian kirinya, segera menyelusup mendekati tempat pertempuran tersebut. Dia tahu yang disirami tembakan itu adalah si letnan. Dengan cara menyelusup yang kemahirannya masih dia miliki, kendati sudah 3 tahun dalam sekapan, dia sampai ke tempat pertempuran itu saat suara tembakan terhenti. Dia tak tahu si letnan berada di mana. Untuk itu si kopral bersiul. Siulnya amat susah dibedakan dengan suara burung. Kemahiran meniru suara burung atau suara hewan lainnya menjadi andalan bagi pasukan baret hijau dan pasukan SEAL Amerika, dalam perang di hutan belantara. Si letnan, yang masih dalam posisi tiarap dan menanti, mendengar suara sejenis burung yang hidup dalam belantara Vietnam tersebut. Dia segera tahu, suara itu adalah suara si sersan. Ada kode khusus di dalam tiruan suara burung itu, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang memang mempelajari suara tersebut. Dia lalu menyahuti suara itu dengan meniru suara burung pula. Dari asal suara itu, si sersan menjadi faham di mana letnan itu kini berada. Sekitar 50 depa di depannya.
Kalau begitu, tentara Vietnam kini berada antara dia dengan si letnan. Sersan itu mengambil sebuah dahan kering sebesar lengan yang tergeletak tak jauh dari tempatnya tegak. Setelah mengira-ngira, dia melemparkan dahan itu ke rimbunan semak di bahagian kanannya. Begitu suara desau dahan kering itu menerpa semak, serentetan tembakan menghajar semak tersebut. Dan si Sersan menandai sebuah pohon besar tempat asal tembakan yang terdekat dengannya. Pohon besar itu berada di depannya, agak ke kiri, hanya sekitar 10 depa. Dia melihat, tentara di balik pohon besar itu berada di posisi paling belakang dari 4 temannya yang lain, yang tadi menghujani semak yang dilemparnya dengan dahan itu dengan siraman peluru. Sersan itu menarik nafas, mengingat kembali masa-masa terakhir pertempuran sebelum dia tertangkap. Disiksa dengan amat sangat selama berbulan-bulan, dan dijebloskan ke tahanan di goa batu di Bukit Cadas itu. Hanya mereka yang memiliki ketahanan fisik dan kekuatan mental yang luar biasa saja yang mampu melewati masa penyiksaan tak terperikan itu dengan selamat. Yang tak kuat, seperti puluhan teman-temannya, mati atau paling tidak lumpuh. Sebagaimana terjadi pada beberapa orang di antara mereka, yang baru saja dibebaskan si bungsu dan kini sedang berupaya menyelamatkan diri. Sersan berkulit hitam itu merasa urat-uratnya menegang saat dia mulai menyelinap dari pohon ke pohon, melata seperti seekor ular, mendekati kayu besar di mana salah seorang tentara Vietnam menyemburkan tembakannya barusan. Hampir tanpa suara dia sampai ke sebuah pohon sekitar 5 depa dari pohon besar itu. Dari tempatnya kini dengan jelas dia dapat melihat tentara Vietnam yang sedang tiarap dan mengarahkan senjata ke belukar di mana letnan dari pasukan baret hijau Amerika itu bertahan. Si Sersan kembali menarik nafas, menggenggam bayonet rampasannya dengan erat. Tak dia lihat tentara Vietnam yang lain. Mereka pastilah tersembunyi di balik-balik pohon yang lain. Hal itu paling tidak memberi kesempatan padanya untuk lebih leluasa bergerak. Dengan sekali lagi menarik nafas panjang, dengan gerakan yang masih cukup cepat dia tegak, kemudian memutari pohon tempat dia berada. Menyerbu ke arah tentara Vietnam yang sedang tiarap dengan posisi membelakanginya. Tentara Vietnam yang sedang menatap ke arah belukar di mana tentara Amerika yang menembaki mereka tadi berada, tak tahu sama sekali bahwa bahaya mengintainya dari belakang. Dia memang sempat mendengar suara perlahan di belakangnya. Namun sudah sangat terlambat baginya untuk mengetahui suara apa itu gerangan. Karena tiba-tiba saja dagunya diraih dan ditarik ke atas dengan kuat. Dia hanya sempat terkejut dan terbelalak, namun hanya sampai di situ. Dia bahkan tak sempat menjerit, karena bayonet di tangan tentara Negro Amerika itu sudah memotong lehernya. Terdorong oleh kebencian yang sangat akibat dendam bertahun-tahun disiksa, tentara Amerika itu tak sadar bahwa irisan bayonetnya sudah hampir memutuskan leher si Vietnam. Orang Vietnam itu bahkan tak sempat lagi berkelojotan, hanya darah yang menyembur-nyembur dari lehernya yang hampir putus. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 611. Kalau saja si Negro berada di bahagian depan, tubuhnya pasti sudah basah kuyup oleh darah yang menyembur, seperti air bertekanan kuat yang muncrat dari pipa pecah. Tapi kini, karena dia berada di atas tubuh si Vietnam yang tiarap, yang terkena semburan darah adalah tangannya yang memegang bayonet. Kemudian tubuh Vietnam tersebut terkapar. Sersan Negro itu menghapuskan darah di mata bayonet itu ke baju korbannya. Menyisipkan bayonet itu ke pinggang, kemudian mengambil bedil si Vietnam. Kemudian dia kembali bersiul menirukan suara burung. Dari isyarat yang dia beri, si letnan menjadi faham bahwa situasi dikuasai si Sersan. Letnan tersebut membuat gerakan di tempat persembunyiannya. Begitu dia membuat gerakan, begitu 4 senjata dari 4 tempat yang berbeda menyalak menyiramkan timah panas ke arah tempat si letnan. Dan kesempatan itu memang ditunggu Sersan Negro tersebut. Kini dia menjadi tahu di mana posisi keempat tentara Vietnam yang masih tersisa, setelah 2 mati di tangan si letnan dan yang seorang mati di tangannya. Dia menuju ke rumpun pinang yang amat rimbun, 6 depa di bahagian kanannya. Di sana dia mendapati seorang tentara yang masih berusia belasan tahun sedang menembak ke arah tempat persembunyian si letnan. Vietnam itu sama sekali tak tahu bahwa maut berada dekat sekali di belakangnya. Dari balik kayu besar di mana kini dia berdiri, sersan tersebut mengirimkan sebuah timah panas ke kepala tentara Vietnam itu. Peluru menembus topi wajah tentara tersebut, tembus ke kepalanya, dan keluar di kening dengan meninggalkan lubang besar yang memuncratkan benaknya. Tentara Vietnam yang sedang menembak dalam posisi berlutut di balik pohon tumbang itu langsung tertelungkup ke pohon tersebut. Nyawanya melayang sebelum kepalanya menyentuh pohon melintang di depannya. Si sersan mengambil senjata otomatis milik tentara Vietnam itu. Kemudian dia kembali bersiul, yang segera difahami oleh si letnan yang masih bersembunyi di balik belukar.
Hanya beberapa detik setelah siulan itu, si letnan menghamburkan tembakan ke arah pohon-pohon di mana tadi dia melihat sumber tembakan itu, lalu dia melambungkan diri, bergulingan ke arah pohon besar yang terletak sekitar 5 depa di kanannya. Kemunculan dirinya segera disambut oleh tembakan gencar tentara Vietnam yang berada di 3 tempat. Dan itulah taktik yang sengaja dibuat si sersan dan letnan tersebut. Ketiga sisa regu pemburu itu tak mengetahui bahwa salah seorang pelarian yang mereka kejar justru sudah menusuk ke garis belakang mereka. Begitu mereka menembak ke arah si letnan, sersan itu segera bergerak cepat. Satu demi satu dia datangi tempat si penembak dari arah belakang, dan dengan mudah menghabisi nyawa mereka. Sepi, letnan dari pasukan baret hijau itu muncul dari balik persembunyiannya setelah kembali terdengar suara siulan si sersan. Dia menatap ke arah 7 mayat tentara Vietnam yang bergelimpangan. Dan ketika sersan negro itu muncul dari balik sebuah pohon besar, dia menyalaminya. Mereka kemudian bergegas ke arah rombongan yang tadi mereka tinggalkan di belakang. Dengan senjata rampasan dari 7 tentara Vietnam itu, jumlah senjata mereka sudah 9 pucuk. Itu berarti hanya seorang yang tak memiliki senjata. Dan tentu saja yang tak diberi bersenjata adalah Helena, teman seruangan dalam tahanan dengan Rossi. Usahakan untuk memegang senjata, untuk berjalan saja dia tak mampu. Mereka nampaknya dibagi dalam regu-regu kecil untuk memburu kita. Kita harus bergerak cepat. Suara tembakan tadi bisa mengundang kedatangan regu-regu pemburu yang lain kemari, ujar si letnan. Duk Tio yang bertindak selaku penunjuk jalan segera membawa rombongan itu bergerak menuju ke arah danau yang masih cukup jauh. Dan apa yang dikatakan si letnan nampaknya memang benar. Kendati tempat mereka sudah cukup jauh dari barak tentara Vietnam itu, namun suara tembakan tadi tetap saja terdengar sayup-sayup. Baik oleh tentara Vietnam yang ada di barak, maupun oleh rombongan Kolonel McMahon dan rombongan si bungsu. Begitu mendengar tembakan, komandan pasukan Vietnam di barak itu segera memerintahkan suatu pasukan kecil yang terdiri dari 20 personil untuk memburu ke arah suara pertempuran tersebut. Kini di barak-barak itu hanya tinggal sekitar 10 tentara, termasuk komandannya, seorang kolonel. Tak seorang pun di antara ke-10 tentara Vietnam yang kini berada di lapangan di tengah lingkaran barak-barak tersebut yang menyadari bahwa hanya belasan meter dari tempat mereka kini berada, mengintip 4 pasang mata. Keempat orang itu adalah si bungsu, sersan McDowell, T. Bin dan Rossi. Dari tempat mengintip mereka berempat melihat ke-20 tentara yang berangkat buru-buru ke arah asal tembakan tersebut. Pasukan itu nampaknya akan melewati tempat di mana Kolonel McMahon memasang jebakan. Si bungsu membisikkan pada ketiga anggota rombongannya agar menanti ke-20 tentara itu berlalu cukup jauh. Pada saat ke-20 pemburu itu terlibat pertempuran dengan pasukan McMahon, mereka baru bergerak menyerang tentara di barak tersebut. Ke arah mana pasukan yang lain perginya, bisik sersan McDowell pada si bungsu, yang merasa khawatir pada nasib teman-temannya yang melarikan diri di bawah pimpinan Duk Tio. Jangan-jangan mereka sudah tewas semua. Untuk memburu kita, nampaknya mereka dibagi dalam beberapa regu. Tiap regu menyisir arah yang berbeda, jawab si bungsu. Sementara itu, mata T. Bin nanap menatap ke lapangan di tengah kumpulan barak di depan sana. Di sana, di lapangan tersebut, di dekat tiang bendera, sekitar 10 tentara sedang berdiri dengan senjata siap di tangan masing-masing. Di bahagian depan seorang kolonel terlihat mondar-mandir. Sebentar dia berhenti, tegak dan menatap ke arah bukit-bukit batu, di mana malam tadi dia masih menawan 17 tentara Amerika. Kemudian dia membalikkan diri, berjalan lagi. 10 langkah berjalan dia berhenti. Menatap ke arah dari mana tadi terdengar sayup-sayup suara tembakan. Mata T. Bin berkilat memancarkan dendam melihat kolonel separuh baya tersebut. Dia teringat, ketika pertama dibawa ke barak-barak ini, dia ditaruh di barak bahagian tengah. Yaitu barak yang dihuni oleh si kolonel. Tak lama setelah dia dimasukkan ke kamar, di pintu kamar yang dibiarkan terbuka tiba-tiba berdiri si kolonel. Kolonel itu bertubuh besar, kepalanya yang tak bertopi kelihatan botak separuh bahagian depan. Si kolonel menatapnya dari ujung rambut ke ujung kaki, seolah-olah akan menelannya. Lalu kolonel itu melangkah 2 langkah memasuki kamar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 612. Dengan kakinya dia tutupkan pintu di belakangnya. Kemudian, dengan mata nyalang menatap tubuh T. Bin yang ranum, sambil membuka baju dinasnya. T. Bin yang semula sudah menggigil di tempat tidur, menginsutkan dirinya ke sudut, dan makin ke sudut, sampai tubuhnya menempel ke dinding. Si kolonel yang masih berdiri sekitar 2 meter dari pembaringan, membuka sepatu dinasnya, kemudian celananya. Kini dia tegak dengan celana kolor kecil.
Setelah sekali lagi menatap dengan muka yang sudah memerah karena menahan nafsu, kolonel itu mulai mendekati pembaringan. Tibin bertekad akan mempertahankan kehormatannya sampai mati. Begitu si kolonel meraba tangannya, dia segera menggigit tangan kolonel tersebut sekuat tenaga. Tidak hanya itu, saat giginya menggigit lengan kolonel itu sekuat daya, kedua tangannya mencakar wajah kolonel tersebut. Laknatnya, si kolonel tidak hanya membiarkan tangannya digigit terus dan mukanya dicakari, dia malah semakin terangsang oleh gigitan dan cakaran itu. Tibin baru melepaskan gigitannya setelah dia merasakan asinnya darah di mulutnya. Darah segar kelihatan meleleh di lengan si kolonel akibat gigitan Tibin. Kolonel itu duduk berlutut di pembaringan. Dia menatap ke lengannya. Darah menetes dari bekas gigitan ke alas tempat tidur. Perlahan diangkatnya lengannya yang berdarah itu ke dekat mulutnya. Gerakannya terhenti sesaat tatkala tertatap pada paha putih Tibin yang tersingkap lewat roknya yang tak karuan. Matanya menatap paha putih dan mulus itu dengan jalang. Tibin cepat-cepat menarik ujung roknya yang tersingkap, kembali menutup pahanya yang tersimbah separoh. Kolonel itu tersenyum. Tangannya yang berdarah kembali dia dekatkan ke mulutnya. Lalu perlahan dia menjulurkan lidah. Dengan mata jalang menatap nanap ke dada Tibin yang ranum dan berombak akibat nafasnya yang sesak, si kolonel menjilati darah yang menetes tersebut. Kemudian menelannya. Usai menjilati, dia mengulurkan tangan kirinya yang belum kena gigit, seolah-olah meminta agar tangan kirinya itu juga digigit. Bulu tengkuk Tibin benar-benar merinding. Ketika gadis itu tak bergerak, kolonel itu mengingsutkan dirinya perlahan. Tibin memekik histeris dan tangannya kembali mencakar-cakar. Namun karena jaraknya masih agak jauh, cakaran tangannya hanya menerpa angin. Si kolonel menghentikan gerakannya. Dari jarak tak sampai sedepa itu, dia menatap diam Tibin yang sedang memekik dan mencakar-cakar angin. Dia seolah-olah menikmati tidak hanya darah di tangannya yang masih saja menetes, tapi dengan nafsu yang amat aneh dia juga menikmati gadis itu memekik dan gerakan mencakar-cakarnya. Kejadian itu berlangsung beberapa lama, sampai akhirnya Tibin kehabisan suara untuk memekik, dan kehabisan tenaga untuk mencakar. Gadis itu tersandar lemas ke dinding. Kolonel itu kembali menatap ke dada ranum Tibin, yang berombak turun naik akibat nafasnya yang sesak. Menjilati paha gadis itu yang putih mulus dan tersimbah, dengan tatapan mata jalangnya. Sadar pahanya ditatap dengan rakus, dengan sisa-sisa tenaganya Tibin memperbaiki ujung roknya yang tersingkap, sehingga pahanya kembali tertutup. Kemudian, ketika mata kolonel itu nanap menatap dadanya yang ranum, gadis itu menutup dadanya dengan kedua belah tangannya. Si kolonel mengingsut tubuhnya ke dekat Tibin. Gadis itu tak punya tempat lagi untuk surut. Tubuhnya sudah tersandar rapat ke dinding. Melihat tak ada reaksi, si kolonel perlahan mengulurkan tangannya membelai rambut Tibin. Tak ada reaksi perlawanan. Tangan kolonel itu turun ke pipi. Nafas Tibin semakin sesak, namun tetap tak ada perlawanan. Tangan kolonel itu beralih ke tengkuk Tibin, membelainya dengan lembut. Namun ketika tangan itu baru bergeser dari pipi ke tengkuk, rasa takut yang amat sangat tiba-tiba membuat Tibin memekik lagi. Mencakar lagi, menendang-nendang lagi, lagi dan lagi. Namun akhirnya dia sampai ke batas kodratnya sebagai seorang wanita, seorang gadis kecil yang jolong besar. Seluruh tenaga dan dayanya terkuras sampai ke titik paling bawah. Itulah mula bencana, dan sekaligus laknat, yang menimpa diri Tibin. 15 hari berturut-turut dia direndam di kamar jahanam itu. Benar-benar dijadikan budak pemuas nafsu kolonel celaka itu. Di hari ke-15, ada gadis lain yang berhasil diculik pasukan si kolonel. Kecantikan gadis itu sedang-sedang saja. Tapi bodinya bukan main. Pinggulnya luar biasa bahenol. Sudah menjadi ketentuan, yang tak boleh dilanggar sedikit pun, bahwa setiap wanita yang didapat yang mencicipinya pertama kali haruslah sang komandan. Siapa lagi kalau bukan kolonel Gaek Kurapan itu? Begitu pula dengan gadis berpinggul dan berpaha besar itu. Dia segera diserahkan kepada si kolonel. Tibin semula berharap dirinya akan segera tertolong dengan adanya korban baru tersebut. Dia berharap bisa segera dibebaskan dari neraka jahanam itu. Namun nasibnya ternyata sangat malang. Wakil komandan pasukan itu, seorang tentara buncit berpangkat mayor, sudah sejak awal menaruh minat yang amat sangat pada Tibin. Semasa gadis itu masih dipakai si kolonel, seringkali si mayor diam-diam mengintip Tibin saat mandi di belakang barak. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 613. Di belakang barak si kolonel ada sebuah kamar mandi darurat yang airnya dialirkan dari bukit-bukit batu tak jauh dari belakang barak dengan selang bambu. Kamar mandi itu merupakan tempat para perwira mandi. Kalau prajurit yang lain mandinya ke sungai semua,
Kamar mandi tersebut didinding dengan papan kasar. Jadilah dia dinding apa adanya. Papan seperti itulah yang dibuat untuk dinding seluruh barak dan kamar mandi perwira. Tentu saja ada bahagian-bahagian yang tak begitu rapat. Dari celah dinding itulah si mayor sering ngintip bila Ti-bin atau wanita-wanita lainnya mandi. Wanita-wanita itu, semuanya, termasuk Ti-bin, memang tak terbiasa memakai kain basahan ketika mandi. Hal itu amat membuat si mayor bersuka cita. Kini, setelah si kolonel mendapat mainan baru, si besar pinggul yang baru datang itu, Ti-bin segera diantarkan seorang sersan ke barak si mayor. Di sini gadis itu harus menderita selama 10 hari. Saat si kolonel selesai dengan gadis berpinggul besar itu, dia lalu menyerahkan pada si mayor agak 4 atau 5 hari, kemudian ditempatkan di barak seorang kapten. Setelah para perwira menikmati tubuhnya, pada bulan kedua Ti-bin baru diantar ke barak di mana belasan wanita lain sudah sejak lama disekap. Ti-bin tak tahu, mana neraka yang lebih jahanam antara barak perwira atau di barak umum ini. Para prajurit datang silih berganti. Kadang-kadang sehari dia dipaksa melayani 4-7 prajurit. Dan 3 bulan di barak umum itu, akhirnya dia diserang sipilis. Di tubuhnya, termasuk di bibirnya, muncul kudis yang mengeluarkan nanah yang baunya amat menusuk. Dia segera dikembalikan kepada ayahnya di kampung, dan hanya beberapa hari di kampung, lelaki dari Indonesia yang bernama Bungsu itu muncul bersama Handoi. Si Bungsu terkejut melihat tubuh Ti-bin menggigil. Rosi yang tegak tak jauh dari si Bungsu juga kaget melihat betapa tubuh gadis yang sering dibuatnya cemburu itu menggigil hebat, sementara matanya menatap lurus ke depan. Si Bungsu menoleh ke arah yang ditatap Ti-bin. Dia yakin, gadis itu menatap kolonel yang mondar-mandir di depan belasan pasukannya di tengah lapangan, di depan barak-barak sana. Si Bungsu melihat Ti-bin tiba-tiba mengangkat bedilnya. Namun sebelum bedil itu meledak, si Bungsu perlahan memegang lengan gadis itu. Kemudian memegang bedilnya. Dia menggeleng, memberi isyarat agar jangan terburu-buru. Belum sekarang Titi, kita semua akan terbunuh jika engkau meletuskan sebuah peluru saat ini. Lagi pula, peluru bedilmu takkan mencapai perwira di tengah lapangan sana. Kalaupun sampai pasti hanya sekedar melukai, takkan mematikan. Sabarlah, sebentar lagi. Jika belasan tentara yang tadi berangkat sudah dihadang pasukan Kolonel McMahon, kita akan menyerbu mereka yang di depan sana. Engkau boleh membunuh mereka, membalas dendammu, bisik si Bungsu perlahan. Ti-bin menurunkan bedilnya, matanya basah, dadanya berombak menahan bara dendam. Rosi yang tegak di samping kiri si Bungsu kini bisa menerka apa yang sudah terjadi pada diri Ti-bin. Diam-diam dia tak hanya merasa menyesal membuat gadis itu keki, tapi juga merasa kasihan pada nasibnya. Perlahan dia menggeser tegak melewati si Bungsu, mendekati Ti-bin. Gadis yang didekati itu kembali mendelikkan mata melihat orang yang dianggapnya perempuan gatal ini mendekati dirinya. Hatinya sudah sejak tadi bengkak melihat si gatal ini lengket terus di dekat si Bungsu. Kayak perangko dengan amplop saja. Akan halnya Rosi, yang memang jauh lebih dewasa dibanding Ti-bin yang berusia 15 tahun itu, tak lagi berminat memperuncing suasana. Biasanya dipelototi seperti itu, dia akan membalas dengan cengar-cengir dan malah semakin mendekati si Bungsu. Namun kali ini, dia mendekati, saingannya, itu dengan wajah jernih. Maafkan jika tadi saya menyakiti hatimu. Nasib buruk yang menimpa dirimu terlebih dahulu menimpa diriku dan teman-temanku yang lain, yang mereka sekap dalam goa di Bukit Cadas itu. Bedanya, karena kalian anak negeri ini, kalian dipaksa menjadi pemuas nafsu mereka terus-menerus. Sementara kami hanya dipakai saat-saat mereka perlukan. Kolonel laknat yang di depan sana, adalah orang yang menodai diriku untuk kali pertama. Kemudian bergantian perwira-perwira yang lain. Saya rasa hal itu juga engkau alami. Namun, nasib kita tak jauh berbeda adikku, bisik Rosi perlahan sambil memegang bahu Ti-bin. Mendengar cerita perawat Amerika yang semula amat dicemburuinya ini, yang mengalami nasib yang sama dengannya, hati Ti-bin tiba-tiba runtuh. Dia tak mampu menahan air mata dan menangis sesungguhkan. Rosi memeluknya dengan lembut. Ti-bin menyandarkan kepalanya ke dada perawat itu, dan menumpahkan tangisnya di sana. Si Bungsu menarik nafas terharu dan gembira. Terharu mendengar nasib yang juga menimpa Rosi. Gembira karena kedua wanita yang semula saling bermusuhan seperti kucing dengan tikus itu kini sudah akur, malah saling peluk. Dia bukannya tak tahu, Ti-bin marah pada Rosi karena merasa cemburu. Cemburu karena Rosi sengaja berpura-pura mendekatinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 614. Saya rasa sebentar lagi pasukan tadi sudah akan sampai di tempat jebakan Kolonel McMahon. Sebaiknya kita mendekati barak itu, serta mengatur strategi, bisik si Bungsu pada Letnan Rodney Duval,
anggota SEAL Amerika yang menyertainya. Anda yang memegang komando, Pak. Saya siap menerima perintah, ujar Letnan Duval, yang diselamatkan nyawanya oleh si bungsu dalam pertarungan sekeluar dari gua sekapan pagi tadi. Kata-kata yang dia ucapkan terjauh dari basa-basi. Sampai saat ini dia tak yakin lelaki ini bukan anggota tentara. Kemahiran yang dia miliki, melebihi pasukan SEAL, yang di Amerika sana sangat disegani oleh pasukan elit manapun. Diam-diam Duval yang saat di gua itu memang menganggap enteng lelaki Indonesia ini, kini berbalik mengaguminya. Betapa dia takkan kagum, di gua itu saja lelaki ini sendirian menghabisi 4 tentara Vietnam tanpa sebuah peluru pun. Padahal keempat tentara Vietnam itu memegang bedil yang siap memuntahkan peluru. Barak yang di tengah itu adalah gudang senjata. Kita akan mendekati barak itu. Saya akan menyelusup ke dalam. Barangkali saya bisa mengambil 2 buah senapan mesin ringan. Kalian bertiga berjaga-jaga di luar. Jika ada yang mencurigakan, jangan membuang waktu. Tembak saja. Sekarang kita berangkat, bisik bungsu. Namun dia terhenti saat teringat Tibin dan Rosi. Titi, Rosi, ikut kami dari belakang. Hati-hati, ujarnya. Kedua gadis itu sama-sama mengangguk. Lalu mereka segera menyelusup di balik lindungan belantara, mendekati barak-barak tersebut. Si Baksu berada di depan, menyusul Tibin dan Rosi. Di belakang sekali berada Letnan Duval. Kolonel itu bahagian saya. Dia harus merasakan pembalasan saya, desis Tibin sambil menyelinap di balik sebatang pohon besar. Ya, jikapun saya yang berhasil menangkapnya, dia akan saya serahkan padamu, Titi, bisik Rosi yang berada di sisinya. Terima kasih, Rosi, ujar Tibin dengan perasaan terharu, sambil menatap pada bekas musuhnya itu. Kendati kedua wanita itu bicara berbisik, namun si bungsu mendengarnya dengan jelas. Dia menarik nafas panjang, lega. Tiba-tiba hampir serentak langkah mereka terhenti dan masing-masing pada merunduk di tempat yang tersembunyi. Dari kejauhan mereka mendengar rentetan tembakan, sahut bersahut. Keempat mereka tahu, suara tembakan itu berasal dari tempat di mana Kolonel McMahon berada. Itu berarti pasukan Vietnam yang menyusul teman-teman mereka yang dihabisi rombongan Duk Tio, masuk perangkap McMahon. Sekarang giliran kita, bisik si bungsu sambil kembali bergerak maju, diikuti ketiga anggota pasukannya. Dia berhenti di balik sebuah batu besar yang ditumbuhi pohon jenis beringin yang rindang. Kemudian menatap ke lapangan di tengah deretan tentara Vietnam, yang kini jaraknya dari tempat mereka hanya sekitar 20 depa. Dia memberi isyarat pada Duval, bahwa dia akan memasuki salah satu barak itu dari belakang, dan minta Duval mengawasinya. Kemudian dia mendekati tempat Tibin dan Rosi. Dengan berbisik dia minta agar mereka tetap di tempatnya masing-masing. Setelah sekali lagi memperhatikan si kolonel di tengah lapangan sana, yang bersama belasan orang anggota pasukannya sedang menatap ke arah datangnya suara tembakan, si bungsu mulai mendekati barak senjata yang malam tadi dia masuki. Dia harus merayap ketika melintasi sungai kecil dan dangkal 5 depa dari barak. Di bawah tatapan mata ketiga orang yang dia tinggalkan di belukar di belakangnya, si bungsu segera mencapai barak tempat menyimpan senjata itu. Dia menyesal juga kenapa malam tadi tidak teringat mengambil senapan mesin ringan jenis brand yang di dalam barak itu ada 3 atau 4 buah. Kini dia masuk dengan perasaan khawatir, kalau senapan mesin itu sudah diambil semua oleh tentara Vietnam dalam upaya memburu mereka. Di bawah terik matahari dia segera membuka 2 keping papan yang malam tadi memang sudah dia copot pakunya. Dia beruntung tak ada patroli. Sebahagian besar tentara Vietnam sudah disebar memburu mereka. Yang tinggal di barak tak menyangka sama sekali kalau orang yang mereka buru justru hanya berada beberapa depa di belakang barak mereka. Tambahan lagi kini perhatian mereka tertuju pada suara tembakan yang terdengar cukup jelas di perbukitan batu di bahagian barat sana. Ketika sudah berada di dalam barak, si bungsu merasa lega. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 615. Di sana masih 2 senjata mesin jenis brand tersebut, kemudian ada beberapa peluncur roket anti pesawat udara, diambilnya kedua buah brand dengan peluru berantai itu, pelurunya dia masukkan ke ransel. Kemudian dia ambil 4 buah roket anti pesawat udara, berikut 2 buah peluncur roket, dia bergegas ke bagian belakang, kemudian keluar, dia merasa tak perlu menutupkan kembali papan yang copot, tak ada gunanya. Tibin menahan nafas ketika melihat tangan si bungsu mengulurkan senjata yang dia curi itu dari dalam barak. Dia khawatir tiba-tiba saja dan ada tentara Vietnam menuju ke belakang barak. Gadis itu, juga Rosi, baru menarik nafas panjang dan lega ketika si bungsu sudah berlari ke arah mereka. Mereka tak tahu bahwa telunjuk Duval senantiasa berada di pelatuk bedil. Dengan menata nanap menatap ke arah apapun yang bergerak mendekati barak tersebut,
baik dari depan maupun dari belakang. Dia sudah merencanakan, jika ada yang bergerak ke barak, dia akan menembaknya, kemudian sasaran berikutnya adalah sang kolonel. Dia akan membunuh kolonel tersebut, untuk menimbulkan kepanikan di antara pasukan tersebut, tapi untunglah tak satu pun di antara belasan tentara Vietnam yang berada di lapangan depan barak itu yang mendekati barak yang dimasuki si bungsu. Kini si bungsu sudah di dekat mereka. Suara tembakan dari kejauhan, dari tempat Kolonel McMahon berada, masih terdengar secara sporadis, tak lagi segencar yang pertama. Letnan Duval segera memasukkan rantai peluru kedua brand yang dibawa si bungsu, kemudian juga memasukkan masing-masing sebuah roket kedua buah tabung howitzer, yang dipakai sebagai senjata anti pesawat udara atau anti-tank. Si bungsu menatap Ti Bin, kemudian berkata perlahan, "Titi, waktu kita sangat pendek, kita tak mungkin menangkap kolonel itu, tapi, engkau tetap bisa membalaskan dendammu. Dari sini, dengan howitzer ini engkau bisa membuat tubuhnya menjadi serpihan daging." Mata Ti Bin berkilat, kemudian dia menatap si kolonel itu, yang masih petentengan di tengah lapangan sana. Si bungsu menatap pada Duval. "Letnan, kau tuntun dia menembakkan howitzer ini, agar apa yang dia ingin dia peroleh." "Siap, Pak," jawab Duval sambil mengangkat sebuah howitzer. Dia memperagakan cara mempergunakan senjata berbentuk tabung itu. Senjata itu diletakkan di bahu, bahagian yang agak kecil dihadapkan ke depan. Lalu dia menunjukkan pelatuknya. Pada saat yang sama si bungsu meletakkan sebuah brand di atas batu, lalu memberikan howitzer yang satu lagi kepada Rossi. Bersamaan dengan isyarat Letnan Duval, Titi menembak si kolonel. "Anda menembak gudang senjata mereka, saya akan menembaki tentara yang berkeliaran," ujarnya. Gadis itu menatap dengan mata berkilat pada si bungsu, kemudian mengangguk dan mengangkat howitzer ke bahunya. Dia tentu saja sudah paham mempergunakan senjata itu. Dia membidikkannya ke arah barak persenjataan Vietnam, sekitar 20 depa di depan mereka. "Berapa lama peluru howitzer ini mencapai sasaran setelah ditembakkan?" tanya si bungsu pada Letnan Duval. Duval memandang kolonel itu, memperkirakan jarak mereka dengan si kolonel. "Antara 2 detik sampai 3 detik, jawabnya. "Dengar Titi, aku akan berteriak seolah-olah memanggil kolonel itu, dia akan menoleh kemari, aku akan melambai-lambaikan tangan, dia tentu kaget dan heran, saat itu kau tarik pelatuk howitzermu, saat dia melihat kemari, paham?" Ti Bin mengangguk. Letnan Duval tersenyum. "Bisa kita mulai?" "Bisa Pak, Anda panggilah sahabat Anda itu, Pak," jawab Duval. Si bungsu lalu berteriak sekuat tenaga beberapa kali. Kolonel itu, serta 2 orang tentara lainnya celingukkan mencari-cari datangnya suara itu. Si bungsu mengeluarkan handuk kecil dari sakunya, kemudian melambaikannya. Si kolonel melihatnya, dan berbicara pada tentara di sampingnya. Saat itulah Duval menyuruh Ti Bin dan Rossi menarik pelatuk howitzernya. Terdengar suara mendesis tajam, ketika proyektil dari 2 tabung di bahu Ti Bin dan Rossi meluncur keluar. Si kolonel menjadi curiga karena sekilas dia seperti melihat asap tipis di bukit bebatuan itu. Namun kecurigaannya itu sudah terlambat, benar-benar terlambat. Jarak antara dia dengan asap tipis yang dilihat itu terlalu dekat bagi roket anti pesawat. Pada saat yang bersamaan, 2 ledakan hebat terjadi. Ledakan pertama terjadi ketika roket Rossi menghantam gudang senjata. Sedetik kemudian wajah si kolonel seperti menabrak sesuatu. Kemudian si kolonel dan 5 orang tentaranya seperti lenyap ke dalam ledakan dahsyat. Tubuh si kolonel dan kelima anak buahnya benar-benar jadi serpihan daging. Beberapa tentara yang berdiri jauh dari si kolonel dan 5 atau 6 tentara itu terkejut tatkala setelah suara ledakan tubuh mereka dilanda serpihan kain, daging, tulang, dan cipratan darah. Mereka tak lagi melihat kolonel dan teman-teman mereka. Semua lenyap bersama ledakan itu. Mereka seperti tak sempat dibuat terkejut, sebab di saat yang bersamaan dengan ledakan yang menghantam sang kolonel terjadi ledakan susul-menyusul. Pertama ledakan yang menghancurkan gudang senjata, kedua ledakan mesiu dari ledakan gudang senjata itu menyebar kemana-mana menjadi bola liar yang menghantam tentara yang di barak maupun di luar. Kepanikan terjadi melanda beberapa tentara yang masih hidup. Mereka lari bertempasan, ada yang berlari mencari perlindungan, dan ada yang lari mencari tempat untuk melakukan balasan dari serangan yang tahu berasal dari mana. Malangnya begitu mereka bergerak tubuh mereka dihajar muntahan senjata mesin si bungsu. Beberapa orang diantaranya rebah seperti pohon pisang ditebang parang tajam, terjungkal berkuah darah dan mati. Hanya 2 atau paling 3 yang selamat. Mereka tiarap di tanah seolah-olah sudah mati dan sebagian memang sudah tak bernyawa lagi. Si bungsu menatap Ti Bin yang masih tegak tak bergerak, denak howitzer di bahu, dan mata nanap memandang ke arah sang kolonel yang sudah lenyap itu. Perlahan dia ambil howitzer dari bahu gadis itu. Sedangkan Ti Bin masih terus menatap ke areal barak dan seperti tak percaya kalau dialah yang mencabut nyawa si kolonel. "Seluruh kepingan dagingmu akan langsung ke neraka," bisik hatinya.
menyumpahi si kolonel yang tubuhnya sudah hancur lebur dengan sepenuh dendam. Dendammu sudah terbalaskan, Titi, ujar si bungsu sambil memegang bahu si gadis. Tibin seperti baru sadar dari mimpi buruk yang selalu menghantuinya, dia memeluk si bungsu dan menangis terisak-isak. Terima kasih, bungsu, terima kasih, ujarnya. Rosie menatap kedua orang itu dengan diam. Di balik sebuah bukit, sekitar 100-an meter dari barak yang sedang mengalami kiamat kecil itu, ada beberapa barak panjang. Di barak itu dijejali belasan wanita Vietnam berusia di antara 14 sampai 20 tahun, yang rata-rata berwajah elok. Mereka dijadikan sebagai pemuas nafsu bagi ratusan tentara Vietnam di barak itu. Setiap tentara yang akan memuaskan nafsunya, harus menyerahkan sebuah kupon pada wanita tersebut. Kupon itu dapat diambil pada perwira keuangan, yang mencatatnya, dan akan dipotong langsung dari gaji mereka. Bagi wanita-wanita tersebut, pada saat mereka dilepas, biasanya karena jatuh sakit atau dianggap sudah ketinggalan seri, mereka dapat menukarkan kupon yang mereka kumpulkan ke perwira keuangan, dengan nilai tertentu tiap kuponnya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 616. Makin banyak tentara yang menyukai layanan mereka, makin banyak mereka mendapat kupon, itu berarti makin banyak pula mereka mendapat uang. Tibin tentu saja pernah mendapatkan kupon itu, baik dari kolonel Gaek itu, dan jumlahnya banyak sekali, dari mayor yang wakil komandan, maupun dari para prajurit. Namun tiap diserahkan tiap dirobeknya kupon tersebut, sampai akhirnya ada di antara wanita-wanita di barak itu yang meminta agar kupon itu jangan dirobek, tapi diberikan pada mereka. Mereka membutuhkan kupon itu, karena orang tua mereka adalah petani miskin. Jadi uang dari tukaran kupon amat berarti bagi mereka, untuk dibawa pulang ke kampung jika tiba saatnya dibebaskan. Saat gempuran melanda barak-barak, tak seorang pun tentara Vietnam yang berada di barak para wanita penghibur tersebut. Sejak pagi tadi dibunyikan trompet bahaya. Semua personil segera berhamburan ke barak masing-masing, memakai pakaian tempur dan mengambil senjata. Kemudian mereka segera dibagi dalam 4 peleton besar, dan langsung menerima perintah memburu tawanan yang lolos itu ke 4 penjuru. Sudah sejak pagi para wanita itu berada di bukit batu yang memisahkan barak mereka dengan barak yang dihuni para tentara. Bukit itu biasanya tempat mereka menghibur diri bila sore hari, karena dari sana bisa memandang ke arah barat dan bisa pula memandang ke bahagian belakang, ke sungai besar yang mengalirkan air amat jernih. Kini mereka menanti apa yang akan terjadi. Kenapa para tentara tiba-tiba diperintahkan berkumpul seluruhnya? Mereka melihat para tentara itu bergegas menyusun barisan. Ada pula regu-regu kecil berkekuatan 7 orang, yang menyisir wilayah hutan berbukit terjal di sekitar barak. Saat terdengar suara tembakan dari kejauhan, wanita-wanita tersebut segera berlarian ke bukit batu di belakang barak mereka. Mereka melihat hanya belasan tentara yang berada di depan barak. Lalu juga melihat si kolonel mondar-mandir di depan pasukan yang belasan itu, persis kereta api lansir. Hampir semua wanita itu mengenal kolonel Gaek tersebut, sebab hampir semua mereka dibawa ke kamp ini harus dipersembahkan terlebih dahulu kepada Gaek Kalera bernafsu badak itu. Saat itulah tiba-tiba mereka mendengar sebuah ledakan, lalu tubuh kolonel badak itu lenyap dari pandangan bersama gumpalan asap dan kilatan api. Lalu tentara-tentara yang lain pada bertumbangan, lalu salah sebuah barak meledak dan dilemparkan ke udara menjadi kepingan-kepingan tak berbentuk. Para wanita itu ternganga, ada yang menggigil. Namun, hati mereka sungguh-sungguh amat bersuka cita. Mereka tak peduli pihak mana yang membunuh kolonel dan anak buahnya itu. Tak peduli apakah malaikat atau iblis. Yang penting semua tentara jahanam di barak ini mampus. Mereka sudah berbulan-bulan dijadikan budak pemuas nafsu tentara-tentara laknat tersebut. Bermacam perangai tentara itu yang harus mereka hadapi. Tak sedikit yang berpenyakit jiwa dalam memenuhi kebutuhannya terhadap perempuan. Ada yang baru terpuaskan nafsunya setelah dia berhubungan sambil menyakiti si wanita. Meninju, menyepak, sampai tubuh si wanita babak belur. Ada yang lebih dari itu, yaitu yang suka menyayat-nyayat bahagian tertentu tubuh pasangannya dengan bayonet. Sayatannya memang tak dalam, sekedar luka bekas sayatan itu mengalirkan darah. Sambil berhubungan, si tentara akan menghisap dan menelan darah yang mengalir dari bahagian tubuh perempuan itu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 617. Ada pula yang sebaliknya, dia baru mencapai puncak kenikmatan bila dia yang disakiti. Dia akan meminta pada wanita pasangannya untuk mencambuknya dengan kopel, bahkan ada yang sengaja membawa potongan rotan sebesar empuk kaki. Dia meminta si wanita memukuli punggung, pantat dan pahanya dengan rotan sampai lebam dan bilur-bilur.
Dan semua pengalaman itu meninggalkan teror yang menyeramkan pada wanita-wanita yang dipaksa menjadi pemuas nafsu setan tentara-tentara Viet Cong itu. Kini, melihat kolonel itu dan belasan anggotanya mampus, sebahagian dari wanita-wanita yang melihat dari bukit batu itu pada bergegas turun. Mereka pada mengemasi pakaian dan barang-barang mereka. Mereka merasa waktu pembebasan bagi mereka sudah tiba. Derita yang tak tertanggungkan itu sudah akan berakhir. Namun sebahagian lagi tetap saja terduduk diam di tempatnya. Menatap dengan mata tak berkedip ke lapangan di tengah barak di bawah sana. Menatap ke arah mayat yang bergelimpangan, ke arah barak yang hancur lebur. Menatap ke arah api yang marak di bekas barak yang hancur lebur itu. Kendati ada jarak sekitar 100-200 meter tempat mereka berada dengan barak-barak di bawah sana. Namun karena tak ada satupun yang menghalangi pandangan, mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Si bungsu yang masih tegak di sebalik batu besar, tiba-tiba hatinya merasa tak enak. Dia amat yakin pada firasatnya. Dia menatap ke segala penjuru. Saat itu Duval juga sudah selesai menembaki tentara yang berada di lapangan di depan barak tersebut. Si bungsu memberi isyarat agar mereka berdiam diri sesaat. Rosie, Duval dan Tibin lalu berjongkok di balik batu besar di dekat mereka. Dengan bahasa isyarat si bungsu menyuruh Duval kembali mengisi kedua howitzer yang baru ditembakkan Rosie dan Tibin. Saat Letnan Duval mengisi roket ke howitzer itu, si bungsu berlutut dan mendekapkan telinganya ke tanah. Ketiga orang lainnya menatap dengan diam. Letnan Duval anggota SEAL yang juga ahli dalam peperangan belantara tahu bahwa lelaki dari Indonesia ini barangkali merasa ada pasukan lain mendekat mereka. Dia yang juga punya keahlian untuk mendengar dan membedakan gerakan manusia dan hewan melalui tanah, segera ikut mendekapkan telinganya ke tanah. Namun dia tak mendengar ada gerakan kaki manusia. Dia memang mendengar gerakan halus, tapi dia yakin gerakan itu adalah langkah hewan, bukan manusia. Dengan keyakinan pada pendengarannya itu dia lalu duduk. Pada saat yang sama si bungsu juga telah duduk. Kau mendengar sesuatu, Duval? Bisik si bungsu. Duval menggeleng. Si bungsu memberi isyarat pada Rosie dan Tibin, agar keduanya bergerak perlahan ke balik sebuah batu besar yang agak melengkung. Sehingga mereka aman dari tiga sisi. Kedua gadis itu, dengan membawa senapan masing-masing, bergerak dengan membungkuk-bungkuk ke tempat yang ditunjukkan si bungsu. Tempat itu hanya beberapa depa dari tempat si bungsu dan Duval. Jarak yang masih memungkinkan si bungsu berkomunikasi dengan berbisik kepada dua gadis tersebut. Si bungsu kembali menatap pada Duval. Kemudian pada Rosie dan Tibin. Kita kini terkepung. Ada sekitar 30 tentara Vietnam yang berpencar di sekitar kita dalam jarak antara 50-30 meter, bisik si bungsu. Duval ternganga. Kalau saja yang mengucapkan kata-kata itu bukan lelaki tangguh yang diam-diam dia kagumi ini, pasti dia takkan percaya. Bagaimana dia akan percaya, kalau dia yang juga dikenal sangat mahir melacak jejak dan mendengar gerakan di tanah dan tak mendengar apapun. Lalu tiba-tiba lelaki ini mengatakan ada 30 tentara yang mengepung mereka. Engkau tak mendengar langkah mereka karena mereka memang tak sedang melangkah, Duval. Beberapa detik sebelum kita mendekapkan telinga ke tanah untuk mendengar langkah mereka, mereka sudah berhenti bergerak. Mereka sudah berada di posisi masing-masing, dan menunggu saat kita bergerak dan lengah, bisik si bungsu, sembari matanya seperti mata elang, menyambar ke kiri dan ke kanan, mengawasi tiap pohon dan bebatuan besar di depan dan di samping mereka. Duval kembali merasa terkejut dengan kemampuan daya fikir lelaki di hadapannya ini. Yang mampu membaca fikirannya, bahwa dia tak mendengar apapun saat mendekapkan telinganya ke tanah. Namun fikiran dan keheningan belantara itu tiba-tiba dirobek oleh serentetan tembakan. Batu di dekat telinga Duval beserpihan diterkam peluru. Begitu pula pohon besar di dekat kepala si bungsu dihantam belasan peluru. Si bungsu menggeser diri ke arah kanan, sehingga dirinya benar-benar terlindung dari arah datangnya tembakan. Demikian juga Duval. Mujur bagi Rosie dan Tibin, mereka sudah berada di tempat yang benar-benar tak mampu ditembus peluru. Kalau saja mereka masih berada di tempatnya sebelum disuruh pindah oleh si bungsu, mereka pasti sudah menjadi mayat. Keempat mereka duduk di tanah, bersandar ke batu atau pohon di belakang mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 618. Namun dari tempat masing-masing keempat mereka bisa saling mengawasi. Letnan Duval yang lewat sudut mata melihat gerakan di bahagian kirinya, tiba-tiba dengan posisi tetap duduk di tanah, sembari mengangkat bedil tubuhnya membalik cepat ke kiri, lalu bedilnya menyalak 2 kali. Terdengar pekik pendek, kemudian disusul suara tubuh jatuh bergulingan, suara topi baja dan bedil tercampak dan berkelontangan di batu. Lalu sepi, Duval menatap pada si bungsu.
Si bungsu mengacungkan kepalan kepadanya. Duval membalas dengan mengacungkan kepalan tangannya pula. Sebuah isyarat ucapan selamat di antara sesama pasukan Amerika yang dipelajari si bungsu dari Han Doi. Kemudian si bungsu memberi petunjuk lewat bisikan sekaligus kepada Duval, Tibin dan Rossi. Dia paparkan rencananya, bahwa dia akan berlari ke batu yang letaknya sekitar 10 depa di kanannya sembari menembak ke suatu sasaran di kanan. Lalu dia beri petunjuk tempat-tempat yang harus dicecar Tibin, Rossi dan Duval dengan tembakan begitu dia mendapat tembakan balasan. Setelah menanti beberapa saat, si bungsu tiba-tiba berdiri, sembari berteriak keras dia berlari sambil menembak. Terdengar teriakan dua tentara diiringi semak yang terkuak oleh kelojotan tubuh manusia, dari bawah pohon besar yang baru dihajar oleh tembakan beruntun bedil si bungsu. Namun pada saat itu, dari beberapa arah hampir serentak terdengar tembakan senapan otomatis yang ditujukan ke arah tubuh si bungsu. Namun lelaki yang sudah kenyang dengan kehidupan belantara itu, lari seperti seekor kijang yang amat gesit. Larinya meliuk-liuk dari pohon yang satu ke gundukan batu, dari gundukan satu ke pohon yang lain. Larinya yang meliuk-liuk itu, untuk sementara menyelamatkan nyawanya dari terkaman peluru. Pada saat itulah, Letnan Duval bangkit dan kemudian menghajar tempat yang tadi ditunjuk si bungsu sebelum lari. Dari tempat itu memang terdengar rentetan peluru. Pada saat yang sama, Rossi juga bangkit dari duduknya. Kemudian menembakkan senapan mesin di tangannya ke arah gundukan batu ke bagian kiri, dari mana suara tembakan juga menggelegar diarahkan kepada si bungsu. Akan halnya Tibin, untuk sesaat gadis itu masih tercekam oleh rasa takut dan khawatir atas keselamatan si bungsu. Dia hanya menatap dengan wajah penuh kecemasan. Lupa pada instruksi si bungsu, bahwa dia harus menembak ke arah kiri, ke bawah pohon berdaun merah. Barulah setelah mendengar tembakan Rossi dia tersadar. Dia bangkit dan menghujani tempat yang ditunjukkan si bungsu tadi dengan peluru senapannya. Karena tentara-tentara Viet Cong itu perhatiannya memang ditujukan pada lelaki yang jadi sasaran mereka, yaitu yang berlari meliuk-liuk dalam sasaran tembak itu, mereka menjadi abai dari kemungkinan datangnya tembakan dari tempat lain. Karenanya, begitu Duval, Rossi dan Tibin menghajar tempat persembunyian mereka dengan tembakan, segera terdengar pekik dan lolong tentara yang meregang nyawa. Setelah menembak sampai peluru di magazin senjata mereka habis, Duval dan Rossi serta Tibin segera duduk dan mengganti magazin peluru. Semua tembakan terhenti tiba-tiba. Dari tempat perlindungannya yang baru, si bungsu kembali mengacungkan kepalan tangan ke arah Duval dan Rossi. Dan dibalas kedua orang itu dengan mengacungkan pula kepalan tangan mereka. Si bungsu memberi isyarat, bahwa dalam baku tembak barusan mereka telah membunuh 7 tentara Vietnam. Si bungsu mendapat 2 nyawa. Duval 3 nyawa dan Rossi serta Tibin masing-masing 1 nyawa. Duval tercengang pada kemampuan indera ke-6 lelaki Indonesia itu. Dalam posisi dihajar peluru seperti itu pun lelaki itu masih mampu menghitung berapa korban yang jatuh di pihak musuh. Mereka kini sama-sama terdiam. Baik pihak si bungsu maupun pihak tentara Vietnam yang mengepung mereka. Tak ada yang bergerak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 619. Namun naluri si bungsu berkata lain. Ada sesuatu yang sedang bergerak mendekati tempat mereka. Dan datangnya justru dari arah barak-barak. Dia menatap keliling. Dia yakin, sosok yang datang itu tidak menuju ke tempatnya. Bulu tengkuknya merinding, ketika mengetahui bahwa sosok yang datang itu justru sudah berada tak begitu jauh dari tempat Rossi dan Tibin. Dia segera memberi isyarat ke arah kedua gadis itu. Celaka, kedua orang itu justru sedang sibuk mengisi magazin senjata mereka. Si bungsu tak melihat kemungkinan Duval yang berada agak dekat dengan kedua gadis itu untuk menolong. Sebab tempat kedua gadis itu berlindung justru cukup tinggi, sementara tempat berlindung Duval lebih rendah. Artinya, jika orang menyerang dari belakang kedua gadis itu, Duval tak hanya tak dapat melihat, juga tak dapat memberikan bantuan. Dia ambil sebuah batu, dia lemparkan ke arah Tibin. Untung kedua mereka menoleh ke arahnya. Karena tempatnya sudah agak jauh dari kedua gadis itu, dia tak mungkin lagi berbisik. Si bungsu lalu memberi isyarat, bahwa ada bahaya mengancam dari belakang mereka. Namun terlambat sudah, saat itu 2 orang tentara sudah muncul dari balik sebatang pohon, yang tak kelihatan dari tempat si bungsu. Kedua tentara itu adalah yang tadi selamat dari tembakan senapan mesin mereka saat berada di depan barak-barak sana. Tubuh mereka terlindung oleh barak lain yang tak hancur. Saat peluru howitzer meluluhlantakkan barak, mereka tiarap diam di tanah. Lalu, tak lama kemudian ketika mereka mendengar suara pertempuran, mereka segera merayap ke belakang barak. Mereka memang datang dari arah yang tepat, yaitu dari belakang perlindungan Rossi dan Tibin.
Kini keduanya muncul dengan senjata siap ditembakkan. Pada saat yang teramat kritis itu, untunglah Rossi cepat bereaksi. Belum lagi isyarat si bungsu berakhir, dia sudah paham bahaya yang akan muncul. Dia menolehkan kepala ke belakang, persis saat kedua tentara Vietnam itu membidikkan bedilnya ke arah mereka. Rossi yang masih memegang senapan mesin ringan bergerak cepat. Karena tak mungkin mendorong tubuh Ti Bin untuk menyelamatkan gadis itu dari sasaran tembak, dia menghamburi saja tubuh gadis Vietnam itu sambil menembakkan pula senapan mesinnya. Rentetan tembakan dari 3 bedil, 2 bedil tentara Vietnam dan bedil di tangan Rossi, menyalak hanya dalam batasan sepersekian detik. Gerakan Rossi menghamburi tubuh Ti Bin yang sedang menghadap ke si bungsu dan membelakangi si penembak, memang tepat pada waktunya. Begitu juga tembakan senapan mesinnya. Ti Bin selamat dari terkaman peluru. Kedua tentara Viet Cong itu terjungkal dengan dada dan perut hancur diterkam peluru senapan mesin Rossi. Namun pada saat yang sama, tubuh Rossi juga terpental dihantam peluru. Ti Bin yang tadi tubuhnya ditubruk Rossi, jatuh, terpelanting sedepak ke kanan. Namun karena itulah nyawanya selamat. Sebagai gantinya, yang kena tembakan justru Rossi. Ti Bin yang sadar bahwa nyawanya diselamatkan, bekas musuhnya itu memekik. Dia menghambur memeluk tubuh Rossi yang tertelungkup tak bergerak. Si bungsu tak sempat lagi memberi isyarat kepada Duval untuk melindungi dirinya. Dia segera berlari meliuk-liuk ke tempat Rossi dan Ti Bin. Dirinya segera menjadi sasaran tembakan puluhan tentara Vietnam yang mengepung mereka. Namun, kendati tak diberitahu, sebagai seorang prajurit Duval paham apa yang menjadi tugasnya. Begitu melihat si bungsu lari ke arah berlindungnya Rossi, dia segera bangkit dan senapan mesinnya menyalak. Dia siram berbagai tempat yang tadi merupakan sumber tambakan tentara Vietnam. Tembakan senapan mesinnya membuat tentara-tentara Vietnam yang membidik si bungsu harus kembali menarik kepala mereka dari tempat pengintaian. Mereka membatalkan niat untuk menembak, dan si bungsu pun selamat sampai ke tempat Rossi dan Ti Bin. Ti Bin didapatinya sedang menangis dan memeluk kepala Rossi. Sementara perawat Amerika itu tubuhnya berlumur darah, dan matanya terpejam. "Oh, Tuhan, tidak, jangan ambil nyawanya, isak Ti Bin." Tubuh Rossi tidak lagi bergerak. Rossi, bangunlah. Please, isaknya sambil mengusap wajah Rossi berkali-kali. Si bungsu tertegak 3 langkah dari tubuh kedua gadis itu. Matanya menatap 2 tubuh tentara Vietnam yang terburai isi dadanya diterjang peluru Rossi. Dia menunduk. Ti Bin menatapnya sambil tetap memeluk kepala Rossi. "Oh Tuhan, dia jadikan dirinya tameng untuk menyelamatkan nyawaku. Hidupkan dia kembali bungsu, hidupkan dia kembali. Tolonglah," ratap Ti Bin. Sebelah tangannya meraih tangan si bungsu, sementara tangan yang sebelah lagi tetap memeluk kepala Rossi. Si bungsu memegang pergelangan tangan Rossi beberapa saat. Kemudian meraba nadi lehernya, membalikkan tubuh perawat itu. Melihat di punggungnya ada lubang berlumur darah sejajar dengan lubang di dadanya. Dia tahu, peluru menembus dada kanan gadis ini, tidak bersarang di dalam, sehingga tidak memerlukan operasi. "Mungkin masih ada harapan," bisiknya sambil mengeluarkan dompetnya. Mengeluarkan plastik berisi serbuk yang pernah dia pergunakan untuk mengobati Ti Bin. Celaka, isinya ternyata hanya tinggal sedikit. Tapi dia berharap cukup untuk sekadar mengobati luka Rossi. Baringkan tubuhnya datar di tanah. "Jika engkau ingin dia selamat Titi, engkau harus menjaga kami dengan senapan mesinmu. Bantu Duval menghadang serangan yang bisa datang secara mendadak. Sementara aku mencoba menyelamatkan nyawa Rossi," ujar si bungsu. Ti Bin segera paham apa yang diinginkan si bungsu. Dia segera membaringkan tubuh Rossi tertelentang datar di tanah. Kemudian dia ambil senapan mesin yang tadi dipakai Rossi. "Saya akan menjaga kalian, tapi berjanjilah bahwa engkau akan menyelamatkan nyawanya," ujar Ti Bin dengan nada berharap sebelum berdiri. Si bungsu tersenyum, lalu mengangguk. Ti Bin berdiri, meletakkan ke atas batu senapan mesin ringan yang tadi dipergunakan Rossi, kemudian menembaki beberapa sasaran di depan sana. Belukar yang terdapat di bawah sebuah pohon besar. Di balik-balik batu besar, cecaran tembakannya ternyata menelan 2 nyawa. Seorang tentara Vietnam yang berada di bawah pohon besar itu bergerak akan pindah ke bahagian depan, ke tempat yang lebih dekat dengan orang yang mereka kepung. Ti Bin sebenarnya tak menampak sosok tentara itu. Dia hanya menghajar beberapa tempat dengan tembakan membabi buta. 2 peluru brand yang ditembakkan Ti Bin menghajar dada dan lehernya. Tentara itu terjungkal dan mati tanpa sempat memekik. Yang seorang lagi adalah yang berada di balik sebuah batu besar. Sejak tadi dia sudah mengintai Letnan Duval, dan kesempatan baginya terbuka saat Duval memandang ke arah batu di mana Rossi dan Ti Bin berada. Terima kasih sudah bersama Si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Henry.